dipercaya dan itulah kebenarannya. Jadi misalnya dia ngambil data dari survei atau mungkin observasi langsung, apa yang terlihat itulah yang menjadi kebenaran dan itulah yang diolah datanya. Nah, ini berbeda dengan kualitatif. Kualitatif itu secara apa ya, basicnya kualitatif itu interpretivism. Meskipun di sini saya tulis kualitatif itu juga ada yang positivism, di mana prinsipnya sama, dia hanya melihat dari kulit saja, dari luar. Nah, dasarnya dia interpretivism. Apa itu? Ketika kita membutuhkan interpretasi data dan kita tidak hanya percaya apa yang terlihat, tapi yang tidak terlihat. Nah, implikasinya apa? Misalnya nih, kita lagi neliti, kita wawancara. Nah, misalnya ketika wawancara, si orang yang kita wawancara itu misalnya dia ngomong, oh saya suka banget makanan ini gitu, misalnya tentang perilaku konsumen gitu ya. Ketika wawancara, ya saya suka banget makanan ini harganya ini segala macam. Tapi kita melihat ada gerak-gerik yang menurut kita itu nggak sesuai apa yang dibicarakan. Misalnya dia kayak matanya agak kurang yakin atau kelihatan bohong atau dia ngomong tapi perilakunya kebalikannya. Jadi kita sambil observasi yang mendalam gitu. Kita observasinya panjang sehingga nantinya di akhir waktu kita menyimpulkan nggak sesuai data yang diomongkan. Nah, itu simpelnya ya, memahami interpretivism. Meskipun ada juga kualitatif yang menggunakan tetap positivism. Misalnya kualitatif tapi dia pakai Google Form. Google Form terus ditanya pertanyaannya open ended question. Nanya bagaimana pendapat Anda tentang A? Kalau kuantitatif kan bagaimana pendapat Anda tentang A, maka ada opsinya kan. Jawabannya udah jelas, tinggal milih. Nah, kalau yang kualitatif, bagaimana pendapat Anda tentang A, ya mereka bebas menjawab. Nah, tapi kan ini sangat terbatas dan sesuai apa yang ditulisnya. Kita nggak bisa ngeliat ekspresinya, kita nggak bisa tahu dia bohong apa enggak, atau dia kopas atau enggak, atau dia dapat dari jawaban mana gitu kan. Itu nggak tahu. Nah, Recording in bisa progress. saja kualitatif seperti itu. Kalau dari basicnya itu interpretivism. Nah, kalau mixed method gimana? Nah, mixed method itu biasanya pragmatism. Pragmatism itu apa? Dia berorientasi kepada penyelesaian masalah. Nah, tergantung masalahnya apa. Bisa jadi dia interpretivism, bisa jadi positivism, bisa jadi kombinasi dua-duanya. Karena memang problemnya itu kalau diselesaikan itu harus keduanya. Hanya kita harus survei preferensi orang plus kita juga harus wawancara orang. Kita orientasinya ke masalahnya gitu. Makanya disebut pragmatism gitu ya. Oke. Nah, itu masalah filosofi. Nah, kemudian masalah orientasi riset. Kalau kuantitatif itu tujuannya adalah mengeneralisir. Ada satu teori misalnya atau ada satu problem atau kayak misalnya sekarang nih habis masa-masa apa panasnya pemilu ya sampai sekarang belum selesai. Itu kan ada istilahnya kayak survei LSI lah, survei siapa segala macam. Yang namanya survei pasti dia tidak mengambil semua orang. Sampelnya paling cuma berapa ribu gitu kan. Berapa ribu, tapi bagaimana dia menyimpulkan? Dia akan mengeneralisir. Oh, melalui quick count atau melalui survei dari ini, ternyata yang menang si A, si paslon A, paslon B, gitu misalnya. Itu kan artinya apa? Mengeneralisir. Padahal yang diambil itu enggak semuanya, tapi misalnya cuma sampelnya 2.000 dari mewakili berapa masyarakat Indonesia? Ada 287 juta ya. Nah, artinya apa? Penelitian kuantitatif itu orientasinya adalah mengeneralisir. Hasilnya adalah sebagian yang dipilih sampelnya itu mewakili dari keseluruhan. Sehingga teknik mengambil sampel itu sangat penting. Nah, ini juga yang juga menentukan, misalnya ada yang bilang, ah itu bayaran, nggak percaya sama survei-survei begitu. Oh, itu surveinya, kok survei kok aku kayak nggak pernah terasa di survei ya gitu. Orang sekitarku juga nggak ada. Nah, itu bisa jadi
mainnya di mana? Mainnya di samplingnya. Samplingnya dia memetakannya sudah nggak sesuai dengan tujuannya. Kalau tujuannya generalisir dengan kita menganggap seluruhnya sama, harusnya random. Tapi dia ada pesan-pesan sponsor nih di belakang sehingga oh berarti saya milih samplingnya ya purposif sesuai dengan kebutuhan gitu. Nah, itu contohnya. Itu bentuk kuantitatif, generalisir. Nah, kalau kualitatif gimana? Kualitatif itu dia fokusnya adalah ke kualitas pemahaman terhadap satu problem atau masalah yang sedang kita teliti. Sehingga kita tuh tidak butuh generalisir. Masalah ini pasti sama dengan masalah lain. Pasti apa yang kita temukan di sini sama dengan yang lain. Enggak. Kita fokus kepada masalah di situ apa, mengapa, bagaimana, sehingga kita benar-benar memahami secara mendalam apa sih problem di situ, meskipun itu nggak mewakili tempat lain. Maka biasanya dia skopnya kecil, beda dengan kuantitatif gitu ya. Makanya di sini apa namanya eh untuk teori ya, karena dia tadi kuantitatif itu generalisir, maka umumnya dia itu mengacu pada satu teori. Teori yang memang sudah, teori itu kan sebenarnya dihasilkan dari generalisasi. Tapi generalisasi ini akan bertahap semakin apa membesar gitu ya. Misalnya, pertama ada satu riset menemukan satu teori. Tapi teori ini baru teruji di tempat dia. Nah, teori ini diuji lagi tempat lain, diuji lagi tempat lain, sehingga teori ini semakin besar dan naik pangkatlah dia. Karena teori itu ada tingkatannya. Ada mulai dari framework, framework naik, teori yang kecil, terus mesoteori, sampai yang namanya grand teori. Itu kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan scope gitu. Nah, disinilah maka kuantitatif itu dia berangkatnya dari teori. Kita mengimplementasikan satu teori, membuktikan satu teori di konteks yang kita pilih. Misalnya ada teori nih, misalnya tentang perniagaan ini berarti misalnya perilaku konsumen. Ada nih teori yang namanya, ada grand teori namanya teori of planned behavior. Teori of planned behavior itu sudah terbukti bisa menjelaskan perilaku orang di bidang A, bidang B, bidang C, di lokasi A, B, dan C sampai Z. Nah, kita pengen tahu nih, teori ini kira-kira implementable nggak ya di tempat saya, di lokasi saya, atau di konteks tertentu yang saya pilih. Gitu. Nah, di situ makanya kita berangkat dari sebuah teori. Teori itu di awal sudah dipilih untuk mengarahkan riset kita. Ya. Nah, kalau kualitatif itu enggak. Malah kualitatif, kalau yang basic kualitatif ya, yang interpretivism, kita melakukan penelitian itu untuk membangun teori. Gitu. Nah, mungkin kalau teman-teman masih S1, mungkin nggak sejauh ini ya membangun teori, tapi untuk latihan ke arah sana itu bisa, gitu ya. Jadi berangkat dari problem di lapangan, lalu dari data di lapangan yang kita teliti, itu lalu kita membuat sebuah rancangan yang nantinya rancangan ini kalau sudah teruji berkali-kali maka bisa naik pangkat jadi teori. Gitu. Nah, makanya di sini teori itu adalah hasil dari nanti penelitian kualitatif. Teori ini akan semakin membesar dengan adanya kuantitatif gitu ya. Nah, jadi di sini kualitatif itu dari lapangan untuk membangun teori. Tapi juga kalau misalnya kita mau pakai positivism tadi, kualitatif, rasa kuantitatif, misalnya, itu bisa juga kita tetap kualitatif, tapi kita membuktikan teori, itu juga boleh. Tapi ini memang bukan yang ori gitu ya, bukan originally kualitatif seperti itu. Tapi itu tidak ada masalah. Memang pada kenyataannya ada sebagian yang positivism membutuhkan data kualitatif gitu ya. Nah, kalau mixed method gimana ya? Pada intinya dia kombinasi keduanya. Karena memang mixed method itu judulnya adalah kuantitatif dikombinasi kualitatif. Nah, perkara kombinasinya ini bisa macam-macam. Bisa kombinasinya jalan bareng, jadi sama-sama jalan, lalu dibandingkan, atau kuantitatif dulu, lalu kualitatif, atau kebalikannya. Kualitatif dulu, baru kuantitatif. Nah, ini apa
itu tadi tergantung apa? Tergantung problemnya. Problem apa yang mau diteliti, mana yang lebih cocok. Nah, itu yang dipilih gitu ya. Dan di sini apa namanya untuk kualitatif ya, bukan berarti kita terus nggak tahu apapun teori terkait penelitian kita, enggak. Teori di sini nanti untuk apa? Kita butuh tahu, oh ada kayak namanya teori offline behavior, ada lagi teori value belief norm, ada lagi teori ABC, teori apa lagi, mungkin macam-macam ya. Kita tetap butuh teori, buat apa? Teori itu nanti akan digunakan ketika kita analisis data. Jadi kalau berangkat dari problem di lapangan, nanti ketika problem ini dianalisa, kita butuh teori-teori yang sudah ada untuk membantu kita memahami problem ini. Gitu. Seperti itu ya. Nah, itu terkait perbedaan antara kuantitatif, kualitatif, dan juga mixed method berkaitan dengan teori. Nah, kalau tipe datanya, saya rasa ini semuanya sudah tahu ya. Kalau kuantitatif itu pasti angka, pasti numerik, pasti ada konversi angka, jawaban apapun misalnya sangat setuju, setuju, ragu-ragu itu pasti diangkain, dikuantitatifkan ya, itu kuantitatif, angka datanya. Kalau kualitatif itu banyak banget bentuk datanya macam-macam, bisa gambar, video, suara rekaman, screenshotan juga bisa, atau kopasan juga bisa, tulisan bisa. Banyak hal yang dia nggak terbatas. Yang penting dia bukan angka, gitu ya. Itu pasti data kualitatif. Gitu. Nah, kalau untuk proses pengumpulan datanya, kalau kuantitatif itu biasanya cepat. Tapi karena dia tadi fungsinya generalisir, maka dia butuh banyak responden. Semakin banyak responden, apalagi ini kalau penelitiannya survei ya, semakin banyak responden, maka semakin mendekati sempurna hasilnya. Kayak tadi misalnya ada LSI, ada apa lagi ya, itu saya lupa nama-nama apa itu, institusi yang menyelenggarakan survei yang untuk pemilu. Misalnya, oh si yang lembaga survei yang A dia sampelnya 2000. Yang apa lembaga survei yang B 20.000. Nah, kira-kira mana nih yang apa lebih bisa dipercaya hasilnya? Yang mana? Yang A atau yang B? Ada yang mau jawab? Biar nggak ngantuk nih. Nanti jangan-jangan ini Yang B, Ibu. oke, yang B betul. Karena apa? Karena lebih banyak. Respondennya lebih banyak. Dia lebih mendekati ke jumlah aslinya sehingga itu errornya, nilai errornya itu lebih rendah. Maka di kuantitatif semakin dia banyak respondennya maka semakin bagus gitu ya. Jadi ini pula yang akan menjadi penilaian kualitas. Kalau oh saya mau kuantitatif aja, nah berapa sampelnya? Nah itu harus dipertimbangkan. Sampelnya aku bisa dapat berapa? Kalau cuma sedikit puluhan, cuma 100, wah ini mending kualitatif aja gitu. Kenapa? Value-nya jadi rendah karena generalisasinya sedikit. Kecuali memang populasinya memang sedikit juga dan misalnya yang kita itu mungkin mengambil kasus tertentu yang spesifik gitu ya, spesifik yang populasinya itu memang sedikit gitu. Misalnya populasinya cuma 200. Terus kita samplingnya bisa 100, itu udah luar biasa karena udah separuhnya populasi gitu. Nah, itu tentu disesuaikan gitu ya. Nah, itu kuantitatif. Value-nya, nilainya itu di apa banyak berkaitan dengan jumlah ya kuantifikasinya gitu ya. Dan dia biasanya proses pengumpulan datanya cepat banget. Mungkin bisa ketika ngambil data itu cuma sebulan aja bisa kelar. Nah, sedangkan kualitatif itu beda. Tadi bisa diingat ya, tadi fokusnya dia itu kedalaman. Kedalaman pemahaman terkait fenomena. Maka kalau mau paham secara mendalam, maka kita butuh waktu yang lama. Butuh waktu yang lama, karena apa? Kita butuh kualitas datanya dan kebenaran datanya. Mungkin kalau teman-teman misalnya kenal sama orang baru gitu ya, pasti kita sering kan misalnya, ih pas baru pertama kenal, kupikir kamu begini-begini loh. Ternyata pas sudah kenal, oh baru tahu kamu tuh
nggak sesuai yang kupikirkan di awal. Prinsipnya ini sama, kualitatif begitu. Kalau kita mau neliti satu fenomena, ketika kita ngambil durasi sebentar, misalnya cuma seminggu, 2 minggu, wawancara, bolak-balik, datang, udah selesai. Bisa jadi ini akan berbeda hasilnya kalau kita neliti waktu sesuatu yang sama, tapi di situ bisa 2 bulan. Kita benar-benar mendalam, ketemu orang ini, berkali-kali ketemu orang itu, mungkin nanya hal yang sama. Itu pasti akan berbeda hasilnya. Itu kemungkinan besar itu akan melenceng dari persepsi awal kita. Maka waktu dalam mengambil data itu akan menentukan kualitas dari penelitian kita, gitu ya. Nah, selain itu juga kualitatif itu selain dia membutuhkan waktu lama, dia orientasinya ke kualitas, gitu ya, kedalaman data, juga ada namanya saturasi data, yaitu kita berhenti ngambil data kalau apa? Data kita itu sudah jenuh. Itu aja ketemunya. Konsisten begitu. Nah, itu artinya dia datanya sudah saturasi. Tidak ada temuan baru. Artinya apa? Semua hal terkait fenomena itu sudah kita gali secara mendalam. Kita udah paham banget karakteristiknya, jadi nggak ada temuan yang baru. Nah, di situ ya. Jadi itu perbedaannya. Nah, kalau mixed method gimana? Mixed method ini tergantung kombinasinya. Kombinasinya itu bagaimana? Biasanya dia apakah kombinasi itu untuk melengkapi, apakah satu untuk mengkonfirmasi yang lain, atau satu mengeksplorasi yang lain, atau yang satu memvalidasi yang lain. Nah, itu tentu disesuaikan. Nah, kalau misalnya nanti ada pertanyaan langsung diinterupsi nggak apa-apa ya, nggak usah nunggu kelar materi. Nanti takutnya ada yang lupa mau nanya, lupa gitu ya. Nah, itu tadi sedikit mengenal kuantitatif, kualitatif. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan yang kedua, saya pengen tahu nih, yang rencananya, mungkin dari sekarang mungkin sudah ada planning-planning kuantitatif, kualitatif gitu ya. Nah, kira-kira yang sudah merancang ini Muhammad Akbar mau nanya atau gimana? Mau nanya? Kalau mau Kenapa? nanya, Akbar silakan. silakan. Mau Enggak, nanya? tadi ibunya nanya siapa yang kuantitatif, Oh, saya mau. kuantitatif. Oh, Oh, saya oke kena oke. itu. Tadi kayaknya belum kelar saya ngomongnya, udah cepat banget. Bagus, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Resen lagi nggak apa-apa. Yang kuantitatif sekarang, yang mau kuantitatif siapa aja? Saya mau tahu sih. Lebih banyak yang kuanti atau kuali. Terus siapa lagi? Yang resen kok nggak kelihatan jumlahnya di mana ya? Kok nggak kelihatan jumlah? Di partisipan baru ada 6 orang, Bu, kalau di saya terlihat. Oh, kok saya nggak kelihatan ya jumlah yang resen. Cuma 6 orang aja yang kuantitatif. 8. Ini Malu-malu kayaknya, Bu. 8. Oh, 9. iya. Atau belum memutuskan, masih galau antara Mungkin, kuanti dan betul. kuali. Oke, oke, boleh diturunkan tangannya. Sekarang yang kualitatif. Siapa aja yang kualitatif? Oke, baru satu. Ada lagi. Satu doang. Waduh, kayaknya kualitatif kurang laku ini. Padahal kualitatif itu seru banget dan nggak perlu banyak apa cari data jauh gitu ya. Dalemin aja. Apalagi kalau teman-teman tuh tertarik banget sama topiknya, itu biasanya seru banget gitu ya. Tapi kalau orientasinya aku mau cepat lulus segala macam, mungkin carinya kuantitatif. Tapi nanti ada challenge-nya kuantitatif. Nanti kita bahas ya di bagian proses penelitian. Oke, sekarang kita pembahasan terkait masalah dan rumusan masalah. Untuk menentukan rumusan masalah, biasanya rumusan masalah kan diwujudkan dalam bentuk pertanyaan penelitian, kan? Nah, pertanyaan penelitian ini nggak bisa ujuk-ujuk muncul. Semoga pada paham ya, ujuk-ujuk ya. Ujuk-ujuk bahasa Jawa itu artinya tiba-tiba, suddenly gitu ya. Suddenly dia muncul. Nah, itu nggak bisa. Ada prosesnya dulu. Pertanyaan penelitian dari apa? Pertama, kita menentukan dulu topik. Saran saya, cari topik itu yang menarik minat kita. Kenapa? Karena riset itu kadang bosenin banget. Apalagi
Kalau lagi S3 ya, S3 itu riset tuh bisa 3 tahun. Bayangin kalau neliti sesuatu yang kita nggak minat, itu udah bosen banget gitu. Banyak yang nyerah itu S3 itu. Nah, topik, cari yang minat dulu. Areanya aja dulu. Oh, saya suka membahas perilaku. Oh, saya suka lebih ke bisnisnya banget. Oh, saya suka ke perilaku organisasi atau usaha, bisnis, perusahaan, atau saya lebih suka ke ekonometriknya saja, finansialnya saja, atau data-data yang besar gitu ya. Nah, itu ditentukan dulu di awal. Kita menentukan topik yang kita minat, baik secara problemnya apa, problem yang secara umum apa, maupun secara spesifik. Kita area apa sih yang mau kita gali. Setelah itu melakukan apa? Kita bisa preliminary research. Di sini kita bisa melakukan preliminary research itu artinya penelitian awalannya. Penelitian awalan ini kita bisa menelitinya dari studi literatur aja dulu. Kita lihat orang neliti topik itu yang kita minati itu sudah sejauh mana. Kenapa tujuannya begitu? Karena kita itu jangan sampai reinvent the wheel. Ada yang tahu artinya reinvent the wheel? Ada yang tahu reinvent the wheel? Muhammad Akbar tahu nggak ya kira-kira? Reinvent the wheel itu apa, Akbar? Halo? Iya Ibu, apa tadi Ibu? Mohon maaf. Reinvent the wheel apa? Artinya apa kira-kira? Reinvent the wheel. Maaf Bu, kurang tahu saya Bu. Oke, ada yang mau bantu Akbar? Siapa yang pernah dengar mungkin reinvent the wheel? Kalau arti kasarnya menemukan kembali roda. Itu arti literalinya ya. Kalau makna secara dalamnya menemukan sesuatu yang sudah ada gitu. Nah, itulah kenapa kita perlu preliminary research. Jangan sampai kita, oh, saya mau topik ini, saya mau neliti ini, udah kita nggak lihat-lihat lagi. Orang itu udah neliti sejauh mana terkait itu. Akhirnya apa? Sangat mungkin kita berpikir sama dengan beberapa orang lain yang juga mikir, oh, nelitinya sama. Akhirnya apa? Sama penelitiannya. Oh, jangankan ini ya, kalau misalnya seluruh dunia mungkin agak sulit ya, apalagi teman-teman masih S1. Jangankan, nah itu nanti satu kampus saja, itu penelitiannya bisa sama. Atau satu kota, mungkin di satu kota itu ada beberapa kampus, ternyata udah banyak yang neliti itu. Sehingga apa? Akhirnya nggak menarik lagi dan sia-sia pekerjaannya. Kok kita reinvent the wheel gitu. Makanya apa? Kita lakukan studi literatur dulu, lihat orang itu sudah neliti apa, sudah sampai mana, sudah sejauh apa, sehingga kita bisa memodifikasi kira-kira apa yang perlu lagi diteliti, perlu lagi diketahui, atau ada yang perlu diukur enggak. Nah, di sini kita mengidentifikasi kebutuhan, kebutuhan di lapangan, kebutuhan literatur. Nah, preliminary research ini minimal literatur. Nah, kalau maksimalnya apa? Kita lihat literatur, kita juga lihat di lapangan, di dunia nyata. Misalnya kita neliti terkait bisnis bidang tertentu, misalnya makanan, UMKM. UMKM yang terkait makanan gitu ya, mamin ya, makanan minuman. Nah, kita juga lihat di lapangan, misalnya kita mungkin menembak ke area tertentu di wilayah kita, atau kita lihat di sosial media, melihat bagaimana perkembangan bisnis terkait makanan itu. Kita padukan dua-duanya, lalu kita identifikasi kebutuhannya. Kebutuhan ini apa yang butuh diukur, diketahui, digali, dikembangkan. Nah, itu kebutuhan. Jadi kita tidak asal menentukan, oh saya mau riset sini, oh saya ini aja lah. Enggak, tapi kita berdasarkan eh, studi pendahuluan gitu ya, studi pendahuluan yang paling bagus tuh kombinasi dua, dari literatur dan juga dari lapangan, sehingga itu hasilnya nanti kita akan lebih bagus gitu ya. Nah, ketika kita mau mengidentifikasi kebutuhan, kemudian kita baru memfokuskan scope. Misalnya mungkin awalnya preliminary research kita dari literatur, terus kita juga lihat di sosmed. Nah, setelah di sosmed kita baru
memfokuskan, mempersempit fokusnya dari atau skupnya. Nah, di sini kemudian akhirnya makin mengerucut. Nah, baru setelah itu kita framing, kita bingkai sesuai konteks kita. Kita misalnya ke arah mana gitu ya. Sehingga nanti fokusnya jelas. Misalnya di awal saya minat terkait perilaku orang belanja online. Nah, pas itu kita lihat studi literatur. Oh, belanja online tuh ternyata belanjanya macem-macem. Ada yang belanja terkait ini, makanan segala macam. Ada unsur berbagai faktor yang mempengaruhi perilaku mereka dalam berbelanja. Ada yang faktor harga, faktor ini, faktor itu. Nah, kita lihat kira-kira apa yang dibutuhkan dari situ. Nah, misalnya kita melihat, oh kayaknya ada faktor X, misalnya faktor tentang kehalalan. Misalnya kita seorang muslim gitu ya. Bagaimana sih orang-orang ini, konsumen ini mempertimbangkan kehalalan? Nah, itu sudah muncul mulai pertanyaan. Nah, kita bisa ini berarti kita sudah mulai fokus. Oh, dari perilaku konsumen kita fokus ke masalah halal. Nah, skupnya mana? Misalnya kita skupkan misalnya dari Gen Z atau Gen apa ya? Gen Z ini kali ini Gen Z kan ya. Nah, misalnya Gen Z, kita pengen tahu seberapa care sih anak-anak Gen Z ini dalam memilih satu produk yang berkaitan dengan halal. Nah, itu kita berarti sudah mulai fokus, kita mulai scope. Nah, baru di framing. Misalnya, kita framingnya ke arah apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi atau sejauh apa awareness Gen Z terhadap kehalalan produk, misalnya begitu. Nah, itu contoh ya. Jadi, itu nanti bertahap gitu, apa proses menetapkan kita mau riset di sisi mana. Nah, akhirnya di situ kita mendapatkan rumusan masalah atau pertanyaan penelitian. Nah, kalau misalnya teman-teman meneliti tapi ada kebutuhan publikasi, apalagi publikasi internasional ya. Di sini kalau boleh tahu syarat lulusnya apa? Pak Arizal mungkin ada info Pak kalau Betul Ibu, S1 publikasi, apa? tapi mungkin Publikasi. publikasinya belum internasional. Tapi memang Oh, persyaratan kemarin peraturan akademis sudah diperbarui, jadi mahasiswa harus publikasi terlebih dahulu. Tapi mungkin yang tapi terakreditasi minimal apa Bu? Sinta ya? Sinta berapa? Sinta, iya betul, Sinta Sinta berapa? 4, Sinta 5 minimal. Oke. Nah, Sinta 4, Sinta 5 itu udah bagus ya untuk anak S1 itu untuk latihan karena memang teman-teman S1 ini kan apa penelitian itu untuk latihan. Nah, itu kalau misalnya dari teman-teman ini ada yang interest banget masalah penelitian tentu nggak ada salahnya ya Bu ya bisa mencapai lebih tinggi lagi. Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3 bahkan Sinta 1 yang internasional gitu kan. Nah, kalau misalnya ada teman-teman yang pengen, ya ngapa nih nanggung nih nasional, Sinta itu kan nasional ya. Saya mau coba sih internasional gitu. Kan pernah ya waktu itu pernah ada viral anak SMA publikasi jurnal internasional kan pernah ada kan waktu itu saya lupa dia riset tentang apa. Nah teman-teman juga bisa nggak ada salahnya mengejar itu gitu ya. Kalaupun gagal kan minimal target kita kan sudah tinggi banget gitu ya. Kalau dapat kan berarti sudah menjadi privilege. Kalau misalnya nggak dapat ya wajar ya satu gitu kan nggak ada ruginya. Nah kalau mau publikasi ke internasional ada 3 hal yang perlu dipertimbangkan terkait topiknya ya, topik yang mau kita riset. Pertama, kebermanfaatan. Jadi kebermanfaatan itu harus signifikan, berdampak. Jadi nggak cuma sekedar aku mau neliti ini, nggak peduli orang itu nggak butuh hasil risetku atau enggak, tapi aku mau riset ini gitu. Nah ini kan artinya topik risetnya itu kebermanfaatannya mungkin kurang gitu karena tidak sesuai kebutuhan. Nah, untuk kita mudah mendapatkan kebermanfaatan yang signifikan, kita bisa kaitkan dengan SDGs. Ya, SDGs itu apa? Ada yang tahu? SDGs itu kepanjangan dari apa ya? Saya tahu Bu. Sustainable Development Goals, Bu. Oke, wah Muhammad Akbar sudah menjawab. Ya, nanti Radatul Aisyah ya, nanti lagi ya. Bagus tuh semangat rebutan jawab tuh bagus banget ya. Biar
nggak ngantuk. Apalagi kalau pada puasa ini pasti biasanya udah mulai ngantuk nih yang belajar tentang metodologi lagi. Nah, harus dipancing biar adrenalinnya muncul tuh aktif gitu ya. Nah, SDGs betul, Sustainable Development Goals. Biasanya itu adalah mencakup kan goals ya. Goals artinya tujuan. Tujuan pembangunan, D-nya kan development. Tujuan pembangunan agar sustain. Nah, itu biasanya ditetapkan itu secara internasional, global, sehingga kalau kita tertarik ke sesuatu topik dengan dikaitkan dengan SDGs itu jadi gampang kita itu mengklaim oh ini pasti manfaat penelitian saya gitu. Nah, jadi kita lihat apapun topiknya itu mungkin ya, mungkin untuk bisa berkaitan dengan SDGs. Yang penting kita harus lihat dulu SDGs itu ada berapa coba? Ada yang tahu ada berapa SDGs? Ada belasan, 16 kalau nggak salah, Bu. Iya, Apa hampir. 17? Kalau nggak salah 17, Bu. 17. Iya, 17. betul. Iya, luar biasa. Aisyah sama siapa lagi? Akbar lagi tadi ya. Iya, 17 ya. Nah, 17 SDGs ini mengcover berbagai bidang. Dan masing-masing itu dia ada indikatornya. Indikatornya banyak. Nah, jadi bisa dibuka di websitenya sdgs.org. Lihat masing-masing kita bisa prediksi oh kira-kira dari 17 SDGs ini mana nih yang kira-kira agak-agak nyambung gitu. Jadi jangan khawatir ya kayak aduh topik saya kan ini konsumen yang mana yang nyambung ya. Nah, bisa di serempet-serempetin nanti kalau lihat indikatornya biasanya itu akan ada keterkaitan gitu ya. Indikator tuh biasanya lebih detail lagi. Misalnya responsible consumption itu ternyata pas dibuka ada berkaitan dengan green economy, dengan waste management, dengan macam-macam gitu ya, dengan regulasi terkait bisnis juga ada gitu ya, mengacu pada green sustainability. Nah, itu dikaitkan ya, sehingga ini PR terkait ini tuh gampang banget kalau kita udah bisa mengkaitkan itu. Cari SDGs-nya itu nomor berapa, indikator berapa gitu ya. Dan itu disebutkan di dalam bab latar belakangnya. Ya, itu biar menonjol nih ini berkaitan dengan SDGs nomor sekian gitu. Nah, kemudian yang enggak ini apa yang enggak kalah penting itu juga novelty. Nah, novelty ini kaitannya dengan reinvent the wheel tadi. Novelty itu adalah inovasi, kebaruan. Kalau reinvent the wheel, kita menemukan satu produk yang sama, ya itu kan nggak ada inovasinya kan. Nah, maka di sini kita harus cari inovasi. Cuma inovasinya itu kan ada levelnya. Karena kita ini kan mau internasional, maka inovasinya harus internasional. Jadi nggak ada ceritanya, oh di Bandung belum pernah diteliti, oh di Jakarta belum pernah diteliti. Padahal mungkin di kota lain atau di pulau lain sudah pernah. Nah itu berarti novelty-nya belum, itu masih lokal dan itu lokalnya lokal banget gitu ya. Kita bicara, oh ini belum pernah diteliti di Indonesia saja, itu artinya masih lokal. Tapi kalau kita, oh belum pernah diteliti di negara-negara berkembang, itu berarti global. Itu kalau memungkinkan ya. Mungkin nggak sih anak S1 ya mungkin saja. Yang penting kita tahu celahnya. Tahu celah daerah mana nih yang belum diteliti gitu. Nah, di situ pasti akan ketemu nanti yang inovasi kebaruan. Meskipun kita neliti cuma di wilayah kita, misalnya saya cuma di kota Jakarta Selatan misalnya. Lokusnya cuma Jakarta Selatan, itu pun cuma beberapa titik, misalnya di mungkin misalnya ada 10 UMKM yang saya teliti yang mereka jualan di Jakarta Selatan. Tapi kalau topiknya memang dia itu ada novelty-nya, belum pernah orang atau masih sedikit orang membahas itu tetap inovasi novelty-nya global gitu. Cuma mungkin data kita belum skupnya belum terlalu besar. Itu tidak tidak mengurangi ya karena skup besar itu tentu implikasinya banyak, pembiayaan, segala macam waktu dan sebagainya gitu. Seperti itu. Jadi masih mungkin saja teman-teman risetnya skripsi masih bisa novelty-nya kelasnya internasional gitu. Nah, itu 3 hal ya yang perlu dicari. Nah, tadi kan saya sudah membahas kayak masalah novelty itu kuncinya juga adalah di literatur. Jadi kita melakukan kajian literatur untuk apa?
Karena literatur itu menunjukkan penelitian yang sudah dilakukan. Dimanapun ya, di seluruh dunia ini, penelitiannya itu ada di literatur. Khususnya yang dipublikasi ya. Kalau yang nggak dipublikasi gimana ya, nggak masalah. Yang penting dipublikasi kita sudah bisa memetakan apa yang sudah ada, apa yang masih belum ada, atau yang perlu dikembangkan, atau yang perlu diteliti lebih lanjut gitu. Nah, di sini literatur salah satu kunci. Nah, literatur, coba saya mau tanya teman-teman, ini kan ada beberapa ya. Ada yang kenal nggak dengan yang saya tampilkan di sini? Biasanya kalau kalian cari referensi itu biasanya di mana? IC di mana kalau cari referensi biasanya? Saya biasanya sejauh ini Google Scholar, terus Oke. ada satu lagi tapi saya lupa nama webnya sekarang, Bu. Oke, nggak apa-apa. Google Scholar ya. Nggak ada yang masuk di sini ya? Dimension? Bukan. Atau Semantic Scholar? ResearchGate? Oh, saya pakai research gitu. ResearchGate ya, oke. Iya. Yang lain oke, Lutfia Aini. Ini mahasiswa kan ya. Nanti takutnya ada bu guru bu guru lagi. Dosennya nanti saya nyebutnya nama lagi. Ya oke, Science Direct. Wah keren ini. Sudah kenal Science Direct ya. Wih keren banget. Dulu saya waktu S1 saya nggak kenal ini satu pun. Saya malah asal aja. Mending tadi ya IC pakai Google Scholar. Saya tahu Google Scholar itu waktu S2. Jadi dulu saya masih pakai Google doang. Google aja itu udah luar biasa karena biasanya masih di library di kampus doang gitu referensinya gitu kan. Iya bagus. Oh pakai POP ya, Publish or Perish ada. Oh Taylor and Francis ya, Akbar ya. Oke ya ada. Nah Bu Yanita di kampus PNJ ini melanggan apa database-nya Bu? Nah, ini Bu, ini bagian dari kelemahan kita. Oh gitu. Masih belum terorganisir dengan baik untuk untuk database-nya untuk bisa di literaturnya. Jadi mungkin anak-anak itu kalau kadang makainya Science Direct itu larinya ke Skyhook, Bu. Oh ya 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 ya. Tapi ya nggak apa-apa lah ya. Daripada nggak ada itu udah bagus sih. Udah istilahnya one step closer to the ini ya yang paling bagus ya. Memang kadang-kadang karena melanggar itu kan lumayan mahal. Kalau nggak ada penganggaran tuh wah berat. Science Direct itu jelas mahalnya gitu ya. Apalagi ada publisher-publisher yang lain. Nah, tapi sudah bagus ya teman-teman tuh sudah banyak ke arah yang berkualitas meskipun belum semua, tapi itu sudah bagus. Itu udah langkah yang bagus daripada cuma modal Google doang gitu ya. Google Scholar, nah ini perlu selektif karena Google Scholar tuh campur aduk dari literatur yang benar-benar dari jurnal yang bagus. Jadi si pemiliknya misalnya saya nulis lalu saya publikasi di jurnal yang bagus, lalu saya dapat ada PDF-nya, lalu saya upload di Google Scholar saya itu bisa ya. Tapi ada bisa juga saya misalnya saya nulis ngawur nih, saya masukkan ke apa? Skribit apa ya? Akademia gitu-gitu ya. Saya upload, jadi saya cuma nulis aja pemikiran saya, terus saya upload di Akademia. Nah, itu bisa juga saya masukkan Google Scholar. Jadi, kalau pakai Google Scholar, kita perlu selektif. Lihat, di Google Scholar itu lihat identitasnya, dia dipublikasi di mana. Gitu. Kalau masih, oh jurnalnya bagus. Misalnya, cari nama jurnalnya, misalnya teman-teman bisa cek nama jurnal itu di sini ya. Ini yang bebas akses. Ya, misalnya di situ. Atau kalau nggak ada di situ bisa di sini scopus.com ya. Nah ini berarti itu sudah lumayan bagus meskipun nggak semua yang di sini pasti bagus ya. Ada juga yang predator segala macam bermasalah itu ada. Tapi setidaknya itu persentase yang berkasus dengan yang bagus itu jauh lebih banyak yang bagus. Nah, kalau yang misalnya nggak ada langganan dari kampus, teman-teman bisa pakai yang ini yang semantik
Saya lupa logonya nggak saya masukkan di sini ya. Kalau nggak salah gini ya, semantic scholar ya, semantic scholar atau yang dimension ini. Jadi ini semantic scholar dimension ini agak-agak mirip Google Scholar, tapi dia sedikit lebih baik gitu ya, dimension. Nah itu coba bisa akses di situ, cari referensinya di situ. Atau teman-teman bisa akses berbagai database dengan membuat akun di Perpusnas ya, perpusnas.go.id kalau nggak salah gini ya. Nah, di Perpusnas itu yang penting kita punya apa itu? Di KTP itu NIK ya, NIK. Kita bisa daftar pakai NIK, nanti kita bisa akses berbagai database ini. Ada Springer, Senderek, Emerald, Willy, ProQuest gitu ya. Yang enggak dia cuma Scopus. Itu kita bisa akses hanya melalui satu akun Perpusnas gitu. Nah, itu bisa dicoba. Setidaknya ada beberapa paper yang mungkin kita bisa download ya. Cuma memang negara mungkin tidak memberikan dana yang banyak untuk itu sehingga yang bisa diakses gratisan melalui Perpusnas itu tidak banyak. Mungkin kalau dibandingin sama ITB yang Melanggar tuh jauh. Kalau ITB itu hampir semuanya tuh saya bisa download paper-paper yang saya buka. Kalau di Perpusnas ini masih banyak yang terkunci, tapi setidaknya masih lumayan ya daripada nggak ada gitu kan. Nah ini bisa dicoba Perpusnas Go.id, coba bikin akunnya di sana. Nah ini salah satu starter awal ya ketika kita mau bikin riset kita yang bagus, berkualitas, dan apalagi kalau teman-teman ada yang bercita-cita menjadi akademisi atau peneliti, itu penting banget dari awal ini dibentuk track record risetnya gitu ya. Risetnya nggak asal-asalan. Risetnya boleh simple tapi berbobot gitu loh. Itu yang penting gitu ya. Nah, kemudian ini tadi masalah referensi. Nah, berikutnya adalah rumusan masalah pasti berkaitan dengan pertanyaan penelitian. Nah, pertanyaan penelitian itu biasanya itu dia mengacu ke 5 hal ini. Pertanyaan penelitian itu kadang menanyakan eksistensi, menanyakan ada atau tidak adanya sesuatu. Misalnya, apakah ada hubungan? Misalnya, apakah ini mempengaruhi ke eksistensi? Atau siapakah yang terlibat di sini? Itu kan eksistensi juga. Atau pertanyaan penelitian itu dia menanyakan deskripsi. Bagaimana, apa saja tingkatan, misalnya apa saja faktor-faktor. Nah, itu masuk deskripsi atau klasifikasi. Bisa juga komposisi, misalnya komposisi dari misalnya bagaimana membuat A, apa saja bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat A misalnya. Itu komposisi, identifikasi komponen. Bisa juga pertanyaan itu mengacu pada hubungan. Nah, ini yang paling banyak orang biasa lakukan ya. Mesti selalu apa hubungan ini terhadap ini, apa pengaruh ini terhadap ini yang paling umum. Padahal pertanyaan penelitian tuh nggak cuma ini doang, bisa yang lain gitu ya. Banyak sebenarnya tidak ada larangan pertanyaan penelitian apapun gitu. Yang paling utama itu apakah nanti ada syaratnya ya. Syarat pertanyaan penelitian yang bagus itu apa gitu ya. Bisa juga kita membandingkan misalnya bagaimana manakah yang lebih baik misalnya apakah ada perbedaan signifikan atau manakah yang apa segala macam, intinya membandingkan gitu ya. Nah, itu tipe-tipe pertanyaan penelitian. Nah, ini kriterianya. Pertanyaan penelitian atau rumusan masalah yang baik itu ada syaratnya. Syaratnya ini. Finer Maps ya, singkatannya Finer Maps. Apa itu? Ada visible. Visible artinya bisa dilakukan. Jadi kayak, waduh saya mau neliti tentang perilaku traveler di Thailand. Nah, bisa nggak ngelakuinnya? Kalau nggak ada dana, nggak punya perizinan di sana, ya repot gitu kan. Berarti nggak visible gitu ya. Interesting, menarik ya. Sesuatu yang menarik untuk dijawab dan orang itu butuh tahu gitu ya. Ada mungkin kayak misalnya di akun di konten-konten itu kadang orang itu melakukan sesuatu yang kita sampai mikir, oh ngapain kamu repot-repot begitu gitu misalnya.
artinya kan itu sesuatu yang nggak menarik untuk di ini, orang itu nggak kepo gitu, nggak penasaran, cuma dia penasaran kok kamu mau menghabiskan waktu mengerjakan itu gitu. Nah, misalnya seperti itu. Jadi kita cari yang memang menarik untuk dibahas, untuk dijawab, untuk digali gitu ya. Dia juga punya novelty, ya kebaruan tadi kita sudah bahas, dan dia tidak melanggar etika. Nah ini yang etis nggak kita neliti itu. Misalnya, saya pengen tahu efeknya bunga apa ada yang memabukkan ya, bunga atau sayuran kecut bunga apa. Kita mau menguji seberapa efeknya terhadap orang atau terhadap anak-anak misalnya, atau terhadap kucing, hewan. Ini kan nggak etis. Dia menguji, misalnya ada yang pernah waktu itu ngasih minuman keras ya, atau rokok ke kucing. Dia pengen tahu efeknya apa. Misalnya ada yang kepikiran neliti kayak gitu. Itu nggak boleh gitu, itu nggak etis. Mungkin kalau anggaplah itu nggak, kalau secara hukum itu masih diperbolehkan, tapi itu melanggar etika penelitian gitu, dan itu pasti tidak diperbolehkan gitu ya, meskipun dia mungkin karena melakukan misalnya nekat gitu, itu nggak dipenjara, tapi dia melanggar etika gitu ya. Berikutnya, apa syaratnya? Selain etis, juga dia relevan ya. Nah, ini tadi relevansi dengan problem. Nah, kita bisa melihat relevansinya dari literatur atau secara praktikal di lapangan. Dan juga risetnya itu bisa dikelola atau dilakukan dengan metode riset. Kalau nggak bisa ya jangan dilakukan. Istilahnya itu ya cuma orang, ada nih saya pernah dapat cerita. Adik saya itu ngambil keperawatan ya. Nah, temennya itu cuma riset masalah tensi. Jadi saya lupa ya, dia itu cuma mengukur 2 hal, tensi dan gula darah kalau nggak salah. Itu kan cuma mengukur doang gitu ya, dia datang ke puskesmas, semua orang diukur, dihitung, udah gitu. Sebenarnya tuh nggak ada risetnya, tapi itu dilakukan gitu. Nah itu yang salah satu contoh yang tidak bagus, rumusan masalahnya nggak bagus. Apa poinnya gitu? Dia ngukur tensi, terus ngukur gula darah, terus apa? Mau tahu pengaruhnya gula darah dengan tensi relevan apa enggak dalam penelitian, itu memungkinkan atau enggak ada kaitannya. Nah itu kita melakukan penelitian yang memang bisa dikelola dengan kacamata penelitian gitu ya. Lalu apakah dia pantas dilakukan? Nah, yang tadi saya contohkan kaitannya dengan etis tadi ya. Misalnya kucing, dia eksperimen pakai dikasih rokok, dia sejauh mana dia kecanduannya misalnya, itu kan nggak etis dan nggak pantas dilakukan gitu ya. Terus memiliki potensial value. Nah, potensi ini bisa macam-macam ya, apalagi kalau teman-teman bisnis ya. Terkait administrasi bisnis ya potensinya adalah meningkatkan potensi bisnis dari perusahaan, baik itu dari sisi perusahaannya atau dari sisi konsumennya, atau mungkin dibutuhkan untuk regulasi atau untuk yang lainnya. Intinya ada pihak yang bisa memanfaatkan itu gitu. Dan ini yang terakhir, dia bisa dipublikasi. Tadi yang sudah saya sarankan ya. Juga sistematis. Sistematis ini arahnya juga ke manageable ya, bisa dikelola dengan metode riset. Nah, ini jadi syaratnya. Jadi kalau teman-teman sekarang sudah punya rancangan metodologi, terus punya rancangan apa riset, kemudian sudah ada pertanyaan penelitian, coba dicek. Dia sudah memenuhi ini enggak? Atau ada yang dilanggar dari sini? Itu untuk memastikan gitu ya. Nah, kadang rumusan masalah atau pertanyaan penelitian itu ada masalahnya juga. Rumusan masalah yang punya masalah ya. Jadi dia bermasalah. Masalahnya apa? Misalnya nih, terlalu sempit atau terlalu lebar. Jadi fokus sama skupnya tuh nggak pas gitu. Terlalu sempit banget. Sempit ini bisa mempengaruhi relevansi, kebermanfaatan, manageability gitu ya. Itu
memungkinkan di situ masalahnya. Atau dia tidak fokus, tidak spesifik gitu ya, sama ya seperti terlalu lebar gitu ya, terlalu lebar itu dia tidak tidak mengarah ke sesuatu yang jelas gitu. Jadi kayak pertanyaan yang masih ngambang. Ketika pertanyaan penelitian itu jelas tuh kalau ketika orang membaca pertanyaan itu dia tahu jawabannya tuh harusnya kemana mencari jawaban itu. Arahnya kemana itu sudah tahu. Kalau belum bisa jadi masalahnya di sini. Tidak spesifik atau terlalu sempit gitu ya. Atau di sini misalnya dia tidak dapat, oh ini harusnya not ya, not researchable atau not measurable. Tidak bisa diukur, tidak bisa diteliti, tidak bisa diinvestigasi. Misalnya kita mau neliti tentang apa ya? Mungkin kalau sekarang udah banyak, misalnya neliti tentang matahari. Sebenarnya lapisan matahari itu berapa banyak, terus masing-masing lapisannya itu berapa tebalnya gitu. Kalau misalnya dia studi literatur, logikanya juga apakah literatur itu ada yang memberikan jawaban itu? Apakah pernah peneliti ilmuwan itu meneliti tentang itu? Kalau enggak ya berarti tidak mungkin gitu ya, tidak bisa diukur. Atau mengukur tentang surga. Surga itu luasnya berapa gitu kan, itu not measurable gitu ya. Kemudian tidak menarik, nggak berguna. Aduh ini apes banget ya. Nggak menarik, nggak berguna. Jadi nggak jelas manfaatnya. Jadi kalau istilahnya ya kamu riset terus so what gitu loh. Ngapain? Apa pentingnya buat saya misalnya? Atau apa pentingnya buat negara ini? Atau apa pentingnya buat dunia ini gitu. Nah, itu beberapa hal permasalahan ya. Kalau teman-teman misalnya punya pertanyaan tadi, coba dicek. 4 ini kira-kira apakah tidak seperti ini atau apakah dia masuk dalam 4 hal ini gitu ya. Kalau misalnya ragu-ragu, coba dicek lagi. Mungkin ada yang perlu lebih ditajamkan lagi gitu, atau ada yang perlu diperlebar lagi misalnya seperti itu. Nah, ini beberapa contoh riset question yang jelek ya. Misalnya di sebelah kiri nih ya. Seberapa tinggi tingkat gula darah anak-anak SD di sini? Ini kan cuma ngukur seberapa tinggi tingkat gula darah. Terus ngapain gitu? Dan ini nggak perlu repot-repot. Orang cuma ke sana, ke SD itu, lalu diukur doang gula darahnya. Pakai alat yang itu kan ada ya, alat apa itu? Pokoknya dia cuma, kita ditusuk satu, terus ditetesin, udah dapat. Selesai. Nggak nyampe sehari selesai tuh risetnya gitu kan. Nah itu kan jadi itu jelek gitu yang terlalu sempit. Atau pertanyaannya terlalu lebar. Misalnya, apakah anak-anak SD kecamatan ini memiliki tingkat gula darah yang normal gitu? Terus apa gitu? Jadi nggak jelas manfaatnya dan ini mungkin nggak lebar ya. Saya kira tadi kecamatannya nggak ada ya. Tadi nggak kelihatan. Nah, dia hanya bertanya tentang normal atau enggak. Terus manfaatnya apa kalau udah tahu normal atau enggak gitu. Kan harus ada pertanyaan lanjutan gitu. Boleh di sini terus kemudian harus dilanjutkan misalnya apa yang membuat tidak normal atau apa yang dilakukan pemerintah untuk program-program pemerintah yang tujuannya untuk menyehatkan masyarakatnya melalui gula darah ini gitu. Nah, itu masih mending. Kalau enggak ya cuma berhenti di sini ya berarti itu tidak bagus gitu ya. Kemudian ini yang luas ya. Apa efek tingkat gula darah? Nah, ini efek tingkat gula darah tapi nggak jelas efek kepada apa gitu. Jadi cuma efeknya loh. Ini efeknya bisa macam-macam dari sisi kesehatan, dari sisi kecerdasan, dari sisi perilaku, dari sisi mungkin performan dia di sekolah segala macam banyak.
Mau yang mana? Efek yang ke arah mana gitu kan? Itu harus jelas gitu ya. Nah, ini bagian perbaikannya ya. Kalau yang pertama tadi tentang gula darah, misalnya dia mengukur tentang apa pengaruh tingkat pendidikan orang tua terhadap resiko prediabetes. Resiko prediabetes ini nantinya akan butuh pengukuran tingkat gula darah. Jadi ini hanya bagian kecil dari riset. Sedangkan pertanyaan besarnya adalah bagaimana apa ada pengaruh tingkat pendidikan orang tua dengan resiko prediabetes? Karena ini mengacu pada fenomena misalnya kayak sekarang ya, banyak anak-anak itu yang sampai gagal ginjal, kemudian dia sampai diabetes tipe macam-macam. Dan kebanyakan ini gara-gara minuman-minuman yang 500 yang 1000-an itu yang mereka itu pakai aspartam, pemanis segala macam. Dan orang tua yang tingkat pendidikannya rendah mungkin nggak tahu gitu bahayanya ini gitu. Nah, itu makanya dia mau melihat seberapa pengaruhnya atau sebenarnya bukan tingkat pendidikan yang mempengaruhi, tingkat ekonomi. Jadi ya orang tua udah tahu itu nggak sehat, tapi gimana lagi anak-anak pengen. Terus yang kalau mau yang sehat itu lebih mahal, misalnya beli susu yang fresh gitu, itu lebih mahal harganya atau yogurt lebih mahal. Akhirnya belilah yang murah-murah gitu. Nah, seperti itu. Jadi jelas ya ini tujuannya apa dan nantinya apa yang dihasilkan dari risetnya untuk menjawab ini itu pun manfaatnya jelas untuk tahu memapping. Ini kan baru memapping problem. Mungkin ini nantinya bisa menjadi bahan untuk kebijakan pemerintah daerahnya misalnya. Oh, ternyata kalau tingkat pendidikannya itu berpengaruh. Nah, baru tambahkan literasi untuk orang tua sehingga mencegah prediabetes untuk anak-anak. Nah, kalau yang terkait ini tadi ya, efek tingkat gula darah, misalnya efek tingkat gula darah terhadap resiko prediabetes dan pencapaian akademis. Kan lebih jelas. Jadi, efeknya itu ke arah akademisnya dan juga kesehatannya. Kemudian, ini apa ya? Nah, ini pada intinya seperti itu ya. Saya nggak mau berlama-lama di sini. Contohnya mungkin teman-teman bisa coba cari contoh yang lain juga. Membandingkan ya pertanyaan yang bagus atau yang tidak bagus. Tapi dari sini jelas, teman-teman bisa mengeceknya itu dengan menanyakan sendiri. Saya nanya gini nih apa ya manfaatnya? Siapa yang bisa ini? Ini jelas nggak? Saya bisa tahu nggak? Ini fokus nggak? Kemana arahnya gitu ya? Nah berikutnya ini contoh ya. Salah satu contoh misalnya ini contoh proses ya. Proses tadi kita berangkat dari topik, problem, kemudian kita menghasilkan satu pertanyaan penelitian atau rumusan masalah. Misalnya ini ada problem nih, saya ngelihat masalah sampah. Ini sampah di Kota Bandung. Ini dulu saya S3-nya di ITB ya. Nah, saya ngelihat ada masalah sampah di Kota Bandung, banyak banjir karena sampah, sampahnya menyumbat gitu. Terus ada juga kejadian sampah menumpuk di TPA. Bahkan kemarin terakhir bulan apa itu ya? Ada kejadian di sana kebakaran ya berhari-hari nggak mati apinya gitu di TPA-nya. Dan banyak dari sampah itu ternyata berasal dari makanan dan minuman kemasan. Nah, ini baru problem. Saya belum tahu saya mau meneliti apa. Disinilah kemudian kita identifikasi dulu problem ini kan berarti terkait masalah sampah, masalah environment gitu ya. Nah, cari identifikasi SDGs-nya. Nah, ini misalnya, saya nemu nih SDGs nomor 12, indikator nomor 3, dan indikator nomor 5. Ada tentang mengurangi sampah dari retail dan konsumen di negara berkembang. Nah, di sini kita bisa lebih spesifik. Oh iya, berarti saya bisa nih mengarah ke bagian retail atau konsumennya. Nah, terserah ya. Dari sini kita bisa mengerucut. Nah, baru sebelum kita menetapkan pertanyaan penelitian kita lihat studi literatur. Dari literatur saya memetakan nih,
penelitian sebelumnya. Nah, ini kan ada negara berkembang. Nah, saya fokus ke negara berkembang. Kira-kira apa yang sudah diteliti terkait sampah ini untuk detail dan konsumen. Oh, saya mau fokus konsumen aja misalnya. Oke, saya mengumpulkan terkait itu dan apa yang belum bisa terjawab. Nah, ternyata mungkin di sini saya melihat, oh ternyata di negara berkembang itu sulit mengubah habits, kebiasaan. Orang itu kebiasaan sampah itu bukan jadi tanggung jawab dia. Ini tanggung jawab, oh saya sudah ini sih yang penting saya buang di tong sampah, selesai. Itu nanti tanggung jawab pemerintah ngelola sampahnya. Padahal dari studi literatur pun menunjukkan peranan kita sebagai konsumen itu sangat besar untuk menyelesaikan masalah sampah. Karena negara itu punya keterbatasan dan kita itu yang menghasilkan sampah. Nah, baru kemudian kita muncullah pertanyaan, bagaimana ya, misalnya saya ambil konteksnya Kota Bandung, bagaimana ya masyarakat ini agar punya kebiasaan, mereka lebih suka memilih produk yang yang bisa didaur ulang itu ya, susah banget nyebutnya ya. Dia lebih memprioritaskan pembelian produk yang, bisa didaur ulang. Dia, lebih suka produk-produk nah ini bagaimana agar membiasakan itu? Atau mungkin saya lebih fokus ke bagaimana mengubah perilaku kebiasaan masyarakat dalam pengolahan sampah. Nah itu kan jadi akhirnya dapatlah saya, bibit-bibit atau, potensi rumusan masalah yang akan saya teliti, gitu ya. Nah, seperti itu prosesnya. Nanti teman-teman bisa runut, cari identifikasi problem, kemudian lihat SDGs-nya mana nih yang kira-kira bisa nyambung, baru lihat studi literatur. Nah, dari situ kita dapat rumusan masalah, istilahnya, calon pertanyaan penelitian. Di sini kan baru kita menentukan pertanyaan penelitiannya. Nah, pertanyaan penelitian itu kan biasanya pakai 5W1H kan. Ada apa, apa ini kadang apakah ya, apakah, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana, kan pertanyaan penelitian itu ya mengacunya ke ini saja kan. Dan kita hanya mengacu pada kuantitatif atau kualitatif. Nah, kira-kira untuk apa itu bisa untuk pertanyaan apa? Kuantitatif atau kualitatif? Mungkin ada yang mau coba? Kira-kira kalau kata tanyanya apa, itu bisa kuantitatif atau kualitatif atau dua-duanya? Ada yang mau coba jawab? Biar nggak ngantuk. Yuk, ini jam berapa sih? Oke, hampir jam 3 ya. Ada yang bisa jawab? Oke, biar agak cepat karena waktunya udah 14.49. Nah, apa itu bisa kuantitatif, bisa kualitatif ya. Kuantitatif itu kalau pertanyaannya apa pengaruh A terhadap B? Variabelnya jelas. Atau apanya ini ditulis sejauh apa? Kalau dalam bahasa Inggris, whether misalnya. Atau misalnya is A affecting B misalnya. Atau does A have influence to B gitu kan. Atau seberapa tinggi, seberapa besar, kan how misalnya how big atau how impactful A to B misalnya. Nah, seperti itu ya. Itu pertanyaan apa? Nah, itu lebih ke kuantitatif karena dia sudah jelas variabel-variabelnya. Nah, apa itu juga bisa jadi pertanyaan kualitatif. Misalnya cuma pertanyaan apa saja. Apa saja yang mempengaruhi A dalam topik konteksnya apa? Misalnya apa saja yang mempengaruhi kebiasaan memilih produk oleh konsumen di Kota Bandung misalnya. Jadi kita hanya menentukan pemilihan produk ya oleh konsumen. Nah, pengaruhnya itu kita faktornya apa saja yang ditanya. Nah, itu kualitatif. Atau pertanyaannya apakah? Kalau apakah udah jelas kuantitatif ya, karena dia bertanya tentang
Apakah ini mempengaruhi itu? Apakah ini berkolerasi terhadap itu? Apakah? Nah, kan jawabannya yes no saja. Itu pasti kuantitatif. Biasanya pakai uji statistik. Atau siapa, kapan, di mana. Ini siapa, kapan, di mana. Ini tiga-tiganya bisa kuanti, kuali, tergantung. Kalau kuantitatif itu kita menetapkan siapanya itu opsinya ada. Jadi orang tinggal memilih atau kapannya itu ada pilihan atau di mananya. Kualitatif kalau dia tidak ada opsinya. Misalnya siapakah saja yang terlibat dalam program A? Siapakah saja yang punya peranan dalam pengelolaan sampah di Kota Bandung? Nggak ada opsinya. Jadi kita menginvestigasi. Itu berarti kualitatif bisa, ya. Dan mengapa, bagaimana itu biasanya lebih ke kualitatif. Mengapa? Itu kan pertanyaan mengapa orang mau terlibat, mengapa ini berpengaruh terhadap itu, atau mengapa masyarakat Kota Bandung memiliki kebiasaan bla 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 gitu. Atau bagaimana program ini dilaksanakan, bagaimana ini berperan terhadap itu misalnya. Itu pertanyaan terbuka yang dijawab kualitatif. Nah, kalau teman-teman punya pertanyaan penelitian, coba dicek apa kira-kira sudah benar atau belum. Seringkali kan pertanyaannya itu pertanyaannya kualitatif, tapi dia pakai kuantitatif gitu, harus disesuaikan ya, harus diedit. Kira-kira pertanyaannya yang tepat apa? Oh, saya mau kuantitatif. Ya, jadikanlah pertanyaan itu arahnya kuantitatif gitu ya. Begitu juga sebaliknya, oh saya mau kualitatif. Nah, pertanyaannya coba cek, dia sudah lebih ke kualitatif nggak? Misalnya pertanyaannya, apa pengaruh A terhadap B? Ini kuantitatif banget, jadi nggak mungkin jawabannya itu kualitatif gitu. Seperti itu. Atau kecuali kalau pertanyaannya bagaimana A mempengaruhi B, nah itu juga itu bisa kualitatif. Nah, berikutnya proses penelitian ya. Di sini masing-masing antara kuantitatif dengan kualitatif itu stage-nya kita bisa bagi jadi 5. Kita starternya dari rumusan masalah ya, rumusan masalah. Nah, tapi di sini ada perbedaan dalam proses penelitiannya. Nah, kalau si kuantitatif, kita biasanya dari rumusan masalah, kita identifikasi dulu. Populasinya siapa, lalu sampelnya kita bagaimana memilihnya plus jumlahnya berapa. Karena tadi ya, kita ingat tadi karakteristik kuantitatif, sampling jumlah sampel itu akan menentukan value-nya ya. Nah, jadi kita identifikasi di awal populasi dan jumlah sampel, lalu di sini kita tadi menguji atau mengetes atau menguji teori gitu. Nah, di sini biasanya kuantitatif itu membutuhkan instrumen untuk mengukur. Karena biasanya variabelnya itu udah jelas. Variabelnya yang mau diteliti itu harus sudah jelas apa. Variabel yang mau diukur apa. Dan ini biasanya pasti ngukur ya. Pasti diukur. Karena dia mau dijadikan numerik. Pasti diukur. Nah, untuk mengukur itu butuh instrumen. Nah, ini. Instrumen itu kan ada variabel yang instrumennya sudah misalnya kita nimbang berat badan. Instrumen pengukurannya apa? Timbangan sudah ada. Kita mau mengukur gula darah tadi. Sudah ada alatnya gitu. Nah, terus kalau mengukur attitude, sikap, mengukur awareness gimana? Nah, kan belum ada instrumennya. Itu yang harus disiapkan. Nah, disinilah prosesnya yang panjang dan lama. Jadi kalau tadi saya bilang sebenarnya kuantitatif itu cepat, tapi proses di bagian instrumen, penyusunan instrumen, dan ini ada proses uji validasi, itu yang bisa lama, memakan waktu lama. Apalagi kalau memang kita tidak menggunakan instrumen yang sudah ready, yang sudah ada. Misalnya kita mengukur sikap konsumen terhadap produk A. Tapi sudah ada nih alat ukurnya yang sudah divalidasi, yang sudah dipublikasi, kita tinggal pakai, ini mungkin bisa di-skip cepat. Tapi kalau enggak, ya berarti kita menyusun instrumennya dan menguji validasi dan reliabilitas. Kenapa? Ini akan menentukan sejauh mana
instrumen kita itu benar-benar valid, bisa memberikan data yang benar, yang memang harus diukur. Kalau misalnya di step ini sudah salah, maka nggak ada harapan lagi ngambil data, analisis ini udah salah, nggak ada gunanya karena di sini alatnya aja udah salah. Logikanya kayak misalnya kita mau neliti tentang berat badan. Bagaimana pola makannya, misalnya kita mau melakukan eksperimen nih. Beberapa pola makan kita coba. Lalu kita melihatnya pengaruhnya terhadap berat badan. Berat badan ini kan instrumennya udah ready. Timbangannya sudah dikalibrasi, udah oke, udah aman, udah valid, reliable ya. Kita mau pakai pakai timbangan. Nah, ternyata timbangan ini harusnya sudah valid, reliable, ternyata timbangannya error misalnya. Timbangannya itu berubah-ubah. Hari ini saya misalnya dalam waktu 1 jam atau beberapa detik saja, saya nimbang pertama, kok udah angkanya misalnya 60. Berapa detik kemudian saya nyoba lagi loh, angkanya jadi 61. Nyoba lagi saya ini ternyata jadi 58. Loh, kan berarti dia nggak konsisten, artinya dia nggak reliable. Maka data apapun yang saya kumpulkan menggunakan instrumen itu nggak ada gunanya, karena udah nggak valid, nggak reliable, nggak bisa dipercaya. Misalnya saya mau menguji tadi pengaruhnya menu makanan diet terhadap berat badannya. Lah, dia nimbangnya aja alatnya nggak bener ya kan akhirnya beratnya itu misalnya dia bilang ternyata semakin ke sini misalnya itu berat badannya semakin menurun gitu. Nah, saya bisa nggak percaya lah, dia aja nggak valid, nggak reliable, gimana saya bisa percaya itu hasil uji hipotesisnya begitu. Makanya sepenting itu gitu ya instrumen dalam penelitian kuantitatif dan ini yang paling berat menurut saya. Proses menyiapkan instrumennya, menguji validasi karena tahapannya banyak gitu ya. Validasi itu nanti akan saya sedikit bahas tentang validitas, reliabilitas. Nah, berikutnya misalnya kita sudah dapat nih instrumen, kita sudah yakin nih sudah valid, sudah reliable. Baru kita ngambil data. Ngambil data, baru kemudian kita olah data. Ngambil data ini udah bisa cepet di sini. Ngambil data misalnya kita survei, kita mau ngambil, karena ini S1 ya, misalnya sampelnya cuma 300 misalnya. 300 cepet nih, 300 ini siapapun di Indonesia misalnya. Dengan range umur yang range-nya antara 17 sampai 50 misalnya kan banyak tuh. Kita bisa lokusnya bisa bebas di mana saja. Nah, akhirnya kan gampang tuh, misalnya 300 orang, kita nyebar ke semua orang, ke sosmed kita minta share kemana-mana. Akhirnya dapatlah 300 itu dalam waktu 2 minggu. Ya bisa saja, selesailah 2 minggu ini. Nah, tambah lagi, kuantitatif lebih gampang lagi, ngolah datanya pakai tool. Nah, udah, pakai tool dia nggak perlu repot-repot lama, udah datanya ini di cleaning, di mata maksudnya misalnya ada data yang bolong-bolong kita buang atau data yang nggak reliable, nggak valid kita buang, lalu kita finalkan datanya untuk diuji dan dianalisis, udah selesai. Mungkin ini waktu bisa maksimal lah sebulan bisa kelar gitu. Yang ini lama. Tapi selama-lamanya bikin di sini lebih lama di kualitatif. Nah, kita lihat di kualitatif. Kualitatif itu stage-nya pertama, kita nggak perlu identifikasi populasi sama sampel, tapi kita identifikasi calon-calon informan. Informan yang memahami fenomena yang akan diteliti. Nah, tadi kita ingat tadi karakteristik kualitatif, tujuannya adalah kita memahami secara mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Maka, kita harus mencari informan yang memang memahami fenomena itu. Penentuan kita terhadap informan ini akan menentukan sejauh mana akurasi data yang kita kumpulkan. Gitu. Maka di sini perlu identifikasi dulu. Kita butuh yang namanya preliminary study. Kita kenal dulu. Mungkin kita neliti satu fenomena yang
secara formal mungkin kita tahu si ini misalnya. Saya neliti di satu perusahaan, bagaimana performa perusahaan ini dalam mengelola karyawannya misalnya. Sehingga perusahaan ini performa perusahaannya bagus. Nah, mungkin secara formal kita bisa menilai, oh ya, saya informasinya mungkin manajernya mungkin tahu, direkturnya juga, mungkin ownernya gitu. Nah, kita butuh preliminary, kita mengecek apakah benar informan yang kita tetapkan tadi. Nah, ternyata pas sudah di lapangan, kita ke perusahaan itu, ternyata ada orang-orang yang secara formal tidak punya jabatan, tapi pengaruhnya besar. Karena memang orang itu mungkin memang nggak mau masuk dalam struktur kepengurusan perusahaan itu, atau dia itu punya punya apa? Punya kekuatan, tapi dia tidak secara ini. Jadi kayak mungkin ada orang yang karyawan tapi dia nggak ada posisi, tapi dia ternyata dipercaya banget sama bosnya untuk mengambil tindakan misalnya. Nah, kan otomatis nanti akan bisa berubah gitu ya, ada fluktuasi. Nah, step ini penting gitu untuk dilakukan agar kita bisa mengenali lokus atau fenomena yang sedang kita teliti. Nah, baru kemudian kita bisa proses pengambilan data. Nah, jadi kalau dilihat ya, bandingkan antara yang pertama dengan yang di sini, yang kuantitatif dan kualitatif. Kualitatif itu dari awal itu kita kalau sudah tahu fokusnya, scope-nya, riset question-nya, kita udah bisa langsung terjun ke lapangan. Jadi yang kuantitatif belum terjun ke lapangan, mereka masih sibuk nyusun instrumen, kita sudah bisa ke lapangan. Langsung ke lapangan, langsung proses ngambil data. Kita bisa mulai misalnya pakai snowball sampling ya, kita pakai informan yang kita bisa jangkau dulu, dari situ kita dapatlah informan berikutnya, itu bisa. Proses pengambilan data bisa dilakukan lebih awal. Nah, baru kemudian kita selama proses pengambilan data, kita bisa sambil menganalisa data. Kalau di kuantitatif nggak bisa. Kita harus selesai dulu proses ngambil data, baru kita bisa olah. Nah, kalau di sini, kita lagi proses ngambil data, bisa sambil analisis, bisa sambil ngambil proses ngambil data. Karena proses pengambilan datanya itu panjang. Nah, nanti di sini ada proses analisis untuk apa? Untuk membantu mengarahkan proses pengambilan data yang lebih dalam. Bisa jadi ada hal-hal yang, oh ya ini pas kita udah mapping datanya, oh ya ternyata ada yang belum kita bahas, yang kita kurang. Nah, baru ada proses-proses yang back and forth gitu ya. Nah, baru kemudian proses kita menganalisis dan sintesa. Ketika apa? Proses pengambilan data di sini ini sudah saturasi, sudah selesai nih. Ini kan sebenarnya proses pengambilan data semua nih kan. Nah, di sini proses pengambilan data kualitatif itu bisa lebih awal, tapi dia prosesnya panjang. Panjangnya di sini. Kita butuh pendekatan, butuh ini, butuh itu, butuh ngambil data, analisis, terus pulang lagi gitu ya. Sini lama. Nah, tapi di sini kita tidak ada uji validitas reliabilitas. Nah, tapi di sini ada istilahnya, meskipun tidak ada uji validitas reliabilitas, ada namanya keterpercayaan data. Nah, ini versi kualitatifnya validasi dan reliabilitas. Kayak kita tadi ya, saya bisa mempercayai timbangan itu, dia akurat atau tidak, kan itu tergantung validitas dan reliabilitasnya. Di sini pun sama. Saya bisa mempercayai data yang terkumpul di kualitatif ini, bagaimana caranya? Itu yang perlu dilakukan. Nah, ini akan saya bahas. Kalau uji validitas dan reliabilitas dalam kuantitatif itu dia bisa pakai tool ya. Karena dia memang rata-rata kuantitatif itu tool ya. Dia alat gitu ya, software yang membantu. Maka dia cepat. Tapi ada proses pra di awal yang saya bilang lama, ini bisa jadi ini validity-nya phase validity, content validity, di mana validasi ini kayak phase validity ini kita mengambil perwakilan calon responden untuk menilai kuesioner kita kah, instrumen kita apa gitu ya. Phase validity itu kayak dia itu menilai sudah kata-katanya membingungkan enggak, apa dia bisa pahami, atau dia masih nggak ngerti maknanya, itu phase validity. Kalau content validity itu melibatkan expert, di mana sebagai ahli misalnya saya mengukur awareness.
apakah pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan di dalam instrumen itu, apakah benar-benar ngukur awareness atau tidak? Atau jangan-jangan saya bukan ngukur awareness, tapi ternyata ngukurnya pengetahuan. Itu kan harus ada uji validasi dari ahli gitu kan. Nah, itu dilakukan di awal dan ini yang cukup lama gitu. Baru setelah itu ada namanya uji pilot. Uji pilot ini kita bisa menguji pakai uji statistik. Untuk kayak analisis data, tapi ini pilot gitu ya. Biasanya sampelnya dikit. Jadi misalnya di sini isi oleh 20 orang calon responden yang sama di sini, tapi di sini baru 20 kita uji dulu untuk tahu errornya seberapa, apakah reliable atau tidak gitu ya. Tapi ini uji awal, jadi di sini nanti kita nggak perlu mendelete misalnya, oh ini kok nggak valid segala macam. Tapi itu kita bisa dapat gambaran, oh apa yang perlu diperbaiki setelah pilot test itu gitu ya. Baru kemudian ketika diuji sebenarnya itu nanti ada uji validitas dan reliabilitas lagi. Gitu ya. Nah, itu semuanya pakai tool dan cepat, gampang ya. Ya udah, yang penting udah ada data, langsung masukin kita lihat data cleaning, lalu kita masukkan. Udah selesai. Nah, itu kalau kualitatif ya, tadi keterpercayaan. Kalau bahasa Inggrisnya trustworthiness. Nah, itu kita nggak ada toolnya, tapi ada tindakan-tindakan yang harus dilakukan. Misalnya, pengambilan data ngapain? Misalnya kayak ketika kita menentukan jumlah narasumber atau informan atau variasinya. Misalnya kita neliti tentang fenomena A, seberapa bervariasi narasumber yang kita ambil. Kayak tadi ya saya contohkan, ada direktur, manajer, ada mungkin apalagi direktur ada macam-macam. Nah, ini kan variasi. Untuk apa tujuannya? Untuk meng-cross check. Jadi jangan cuma kita wawancara satu orang doang. Oh, saya wawancara ownernya doang. Kan bisa jadi subjektif ownernya, makanya datanya bisa jadi kurang keterpercayaannya. Maka kita harus cross check ke direkturnya mungkin ada beberapa, kita cross check semua ke manajernya sehingga kita dapat nih satu kesamaan data, yaitu tadi saturasi. Oh, sama, mereka sudah ini. Kalau misalnya ada konflik perbedaan, berarti itu belum saturasi. Kita butuh gali lagi. Mana nih sebenarnya yang benar gitu. Bisa jadi jumlahnya itu akan menentukan. Misalnya kita melibatkan karyawannya juga. Karyawannya nggak cuma satu, kita libatkan berapa karyawan untuk kita wawancara. Jadi jumlah dan variasi narasumber kita harus pertimbangkan untuk memastikan data yang kita kumpulkan itu terpercaya. Ya, bahasanya kita valid gitu ya. Dan juga durasi. Nah, ini tadi yang saya bilang, durasi pengambilan data kayak kita kenal orang baru ketemu seminggu, 2 minggu dengan kita kenal setahun, 2 tahun tuh pasti persepsinya akan berbeda. Di awal kita cuma lihat kulit doang. Oh, ini kayak wajahnya galak, ini pasti galak nih. Oh, ini orangnya kok kayaknya jutek banget, ini pasti dia nih nggak baik nih, nggak mau menolong nih. Itu kan penilaian-penilaian awal. Nah, ketika kita mengenal bisa jadi tiba-tiba, ternyata meskipun wajahnya jutek, dia baik banget, dia care banget sama saya segala macam. Nah, itu kan bisa jadi berubah kan? Karena apa? Ada durasi. Nah, maka di sini durasi penelitian kita di lapangan itu akan meningkatkan keterpercayaan. Semakin lama tentu akan semakin meningkatkan kebenaran data yang kita dapatkan sesuai kenyataannya. Jadi bukan cuma prasangka. Lalu kemudian ada prosedur ya, analisis datanya harus jelas, tahapan-tahapannya. Nanti akan saya berikan ini ya, tahapan analisis data yang bisa dijadikan acuan. Atau misalnya kita, saya mau mengacu pada misalnya kira-kira berapa waktu kita butuhkan berapa, meskipun bisa jadi ini akan miss ya. Tergantung kayak durasi bisa jadi kalau kita prediksi 6 bulan. Ternyata sudah 2 bulan, 3 bulan sudah saturasi datanya. Jumlah variasi narasumber pun sudah mencukupi ya, sudah berarti nggak perlu nambah lagi. Itu hanya prediksi dan mungkin nanti ketika pelaksanaan itu bisa berubah. Nah, yang penting di tengah pelaksanaan kita butuh namanya saling cross check data. Triangulasi data. Triangulasi ini bisa dari
ini tadi variasi dari informan. Oh, si direktur ngomong gini, oh manajernya ngomong gitu, oh ownernya bilang gini. Nah, saling meng-cross check. Atau orangnya sama, tapi awal dia ngomong dibandingin dengan terakhir dia ngomong setelah kenal kita. Nah, itu kan triangulasi data juga. Misalnya, di awal-awal dia bilang, oh ini perusahaannya menguntungkan segala macam. Lama-lama pas sudah kenal, udah percaya, ternyata dia bilang sebenarnya saya rugi dengan perusahaan ini karena begini, begitu, begitu. Tapi ya saya tetap menjalankan karena begini, begitu. Nah, itu namanya triangulasi data, saling cross-check data. Cross-check-nya bisa berbasis variasi informan atau informan dengan posisi yang sama tapi orangnya berbeda, atau kita dari durasi waktu yang menjadikan ada perubahan data, yaitu triangular. Kemudian pada saat ini juga kita bisa dari teknik analisis datanya itu sesuai prosedur. Nah, kita harus mengacu pada prosedur tertentu. Misalnya ada Strauss and Corbin, nah itu biasanya yang diacu. Ada juga yang Miles and Huberman. Ada lagi Saldana. Nah, misalnya kalau teman-teman ada yang minat kualitatif butuh referensinya nanti bisa saya kasih ya. Itu prosedurnya kita bisa mengacu pada mereka gitu ya, ngapain ya. Tapi secara umum sebenarnya prosedurnya sama. Nah, saya nanti akan menyarikan ya, mensarikan ya prosedur analisis data kualitatif seperti apa. Kemudian ini sumber data variasi, tipe data variasi. Nah, tipe data variasi ini misalnya kita selain ngumpulin data dari wawancara, kita juga mungkin melakukan FGD. Nah, itu kan berbeda datanya. Atau selain wawancara, kita juga observasi, foto-foto, kita juga studi arsip, misalnya secondary data, sehingga kita bisa cross-check. Misalnya ada yang ketika wawancara dia bilang, oh iya, sebenarnya pembelian ini sangat luar biasa, antusiasme konsumen itu sangat tinggi terhadap produk ini. Gitu. Kita bisa observasi ke lapangan. Benar nggak sih orang-orang tuh pada beli produk dia nggak? Gitu. Misalnya dia mengklaim, oh daerah itu tuh menjadi titik pusat pembelian produk kita. Kita lihat di sana misalnya, kita observasi langsung. Oh ternyata enggak tuh, dia kebanyakan konsumen tuh beberapa kali observasi dia belinya yang produk yang lain, misalnya gitu. Jadi itu bentuk triangulasi data dari data yang berbeda. Kita meng-cross check kebenaran datanya dengan data yang berbeda. Kita juga bisa membandingkan dengan referensi. Misalnya kita menemukan sesuatu, lalu kita lihat referensi. Misalnya dalam investigasi kita melihat, oh ternyata manajemen SDM-nya itu akan mempengaruhi performa perusahaan gitu. Ketika manajemennya amburadul, ya udah perusahaan itu bisa amburadul karena karyawannya ternyata nggak bisa terakomodir dengan baik misalnya. Oh itu seperti teorinya si siapa, itu kayak gitu dia bilang teorinya. Nah itu salah satu bentuk keterpercayaan juga. Artinya analisa kita nggak jauh beda dengan teori yang ada. Nah itu ini ketika proses analisis data ya kita. Jadi makanya step-stepnya beda. Atau ketika kita analisis data di audit, lalu evidence diberikan itu juga bentuk keterpercayaan. Misalnya kita bilang kita sudah melakukan observasi dan kita melihat praktek bagaimana konsumen itu memilih produknya. Misalnya dia selalu ke stand itu, kita foto itu. Nah, itu bisa jadi evidence. Itu pun bisa meningkatkan keterpercayaan sehingga kita jelas, oh beneran dia observasi, oh beneran datanya menunjukkan ini. Dia nggak ngarang. Nah, itu kan bentuk keterpercayaan juga. Nah, kalau menurut si Profesor Creswell ya, Profesor Creswell itu adalah profesor yang sangat terkenal dalam metodologi penelitian. Untuk meningkatkan keterpercayaan ini, dia menyatakan minimal 3 sampai 5 hal harus dilakukan di sini. Baik, entah itu pra pengambilan atau ini. Jadi kita misalnya kombinasi. Oh, saya mau durasinya lama, tapi variasi narasumber sedikit. Bisa saja, terus saya melakukan triangulasi data, lalu saya membandingkan dengan referensi. Kan itu baru 4 ya. Lalu saya mau menunjukkan evidence. Nah, itu berarti sudah cukup gitu ya. Jadi nggak semuanya harus kita lakukan. Jadi kita bisa milih mana yang memungkinkan. Atau saya durasi nggak mungkin. Saya mau jumlah variasi narasumber aja lebih banyak. Saya mau lakukan FGD. Sehingga saya banyak melibatkan orang.
lalu saya udahlah mengacu teori tertentu gitu, lalu triangulasi data, itu boleh juga kayak gitu ya. Jadi kita bisa pilih mana yang visible buat kita, yang penting ada yang kita penuhi, minimal 3. Nah, baru terakhir kita analisis dan sintesis data. Nah, kalau kuantitatif, analisis dan sintesisnya simple karena dia pakai tool ya. Pertama dia ngukur variabel, tadi dia pakai instrumen, dia ukur, kemudian setelah diukur, sebelum data itu dianalisis, harus di cleaning dulu, dibersihkan. Ada yang data error enggak, ada yang kosong enggak, lengkap atau tidak valid. Kita lihat jawabannya di survei itu cuma jawabannya di satu opsi aja, misalnya sangat setuju semuanya. Nah, itu berarti bisa jadi tidak valid. Itu kita harus buang. Jadi harus kita cleaning data-data yang memang error sebelum kita analisis. Nah, data baru kalau data sudah siap, sudah bersih, yang bolong-bolong kita bisa mungkin cross check ke respondennya, oh ini ada jawaban yang belum lengkap atau oh data yang bolong kita buang. Nah, udah rapi itu datanya baru kita olah, kita inputkan ke software sesuai dengan fungsinya. Kita riset questionnya apa, hipotesisnya apa, tentu disesuaikan ya. Bentuk datanya apa, disesuaikan softwarenya. Masukin software, langsung kelar, udah kita interpretasi aja outputnya, selesai. Cepet gitu ya. Kuantitatif kalau udah proses pengumpulan data sama analisisnya itu cepet. Nah, tool-toolnya pun banyak ya. Nah, ini tergantung dari banyak hal nanti ya, tergantung data dan sebagainya ini. Misalnya kita cuma deskriptif tuh biasanya cuma pakai Excel atau SPSS. Kalau kita uji beda misalnya univariat, satu variabel tapi kita pengen tahu sebelum dan sesudah gitu, atau dua kelompok yang berbeda kita uji gitu. Nah, itu pakai SPSS. Atau kita mau menguji hubungan asosiatif atau korelatif atau kausal dua variabel yang berbeda, cuma dua bivariat. Itu pakai stata bisa, SPSS bisa. Nah, atau kita pakai variabel yang banyak. Misalnya ada 5 variabel dan 5-5-nya ini saling berhubungan. Sehingga ada bentuk model multivariat ya, hubungannya pun kausal. Toolnya banyak ya, ada SmartLS, ada Lisrel, Amos, SPSS Amos gitu ya. Atau datanya itu kombinasi, ada time series juga itu Vensim bisa. Itu data dinamis ya. Atau misalnya kita analisisnya ekonometrik, misalnya kita data-data di bursa efek gitu, atau data-data di BI misalnya, data terkait apa finansial segala macam yang dia itu kebanyakan secondary data, data panel, time series. Nah, itu biasanya bisa pakai stata atau EViews. Nah, kita harus sesuaikan ya. Untuk memilih software analisis data, itu kita harus lihat bentuk datanya. Apakah kita melibatkan data observable, bisa langsung diukur, atau laten. Nah, tentu kita lihat softwarenya. Software ini bisa nggak menganalisa data saya? Gitu ya. Terus kemudian kita lihat hubungan antar variabelnya bagaimana. Dan jumlahnya berapa banyak. Tentu beda. Kita ketika multivariat, kita nggak cocok pakai SPSS. Kita berarti pakai tadi antara SmartLS, atau pakai Lisrel, atau yang lainnya. Gitu ya. Kemudian kita juga melihat bentuk datanya, apakah dia itu yang langsung kita ambil, misalnya kita survei, ya survei sekali waktu orang itu menjawab saat itu udah. Atau yang sifat datanya itu data panel atau time series, misalnya variabel dari waktu ke waktu. Misalnya data awareness dari tahun berapa sampai tahun berapa. Atau data awareness, data keuangan, data apa di tiap tahun, data panel. Nah, itu tentu berbeda toolnya ya. Nggak semua tool itu pasti ini, oh bisa dipakai, belum tentu. Jadi harus dilihat dulu datanya bagaimana, bentuk hipotesisnya bagaimana, jumlah variabelnya bagaimana, itu harus dilihat. Nah, kalau kualitatif itu proses pengumpulan data ya, dari misalnya wawancara, observasi. Nah, dari pengumpulan data ini tadi kan data bisa bentuknya rekaman ya. Rekamannya bisa video, bisa audio, atau kita bisa misalnya kita studi archival, kita ngambil data-data dalam bentuk dokumen. Itu juga kualitatif kan? Terus ada data-data bentuk foto kita atau screenshot. Nah, bisa aja misalnya kita etnografi, kita neliti di Instagram, kita screenshot postingan atau komen-komen itu juga kan bisa. Itu kualitatif. Nah, semua data itu dikumpulkan, maka dibuat versi verbatim. Itu kita verbatimkan, yaitu
mengubah data-data itu menjadi kata-kata. Misalnya ada audio, kita tulis audio, kita transkrip, itu namanya verbatim. Atau ada foto, lalu kita bikin deskripsinya foto itu. Oh, foto ini menunjukkan bla 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 bla. Atau misalnya ada apa lagi ya? Dokumen udah ada kata-kata berarti nggak perlu di verbatim. Nah, jadi intinya data itu disiapkannya di verbatim. Baru setelah itu kita lakukan analisis data. Nah, kualitatif analisis datanya itu namanya pengkodingan. Jadi pengkodingan tuh ada siklusnya. Siklus 1 dengan siklus 2. Nah, siklus 1, siklus 2 ini bisa jadi kita bolak-balik. Siklus 1 itu apa? Kita memetakan data yang sudah di verbatim ini, kita buat kode-kode atau tema pada datanya. Itu kode atau tema ini ya bergantung dari, misalnya kalau kita punya teori berarti bergantung dari teori, atau kita tidak pakai teori tapi berbasis analisa kita dari problem lapangan, ya kita harus bikin kodenya, bikin temanya. Jadi kita menandai, misalnya kita neliti tentang itu tadi perusahaan ya. Misalnya wawancara si manajernya bilang, ya performa perusahaan ini kan memang dipengaruhi oleh begini-begini karena kita kekurangan dana begini-begini gitu kan. Nah, ada pernyataan karena kita kekurangan dana. Nah, kalimat itu kita bikin kode. Karena kita kekurangan dana itu kita kodekan misalnya peranan finansial atau problem keuangan. Itu kodenya. Problem keuangan tuh kode atau tema. Nah, itu kita lakukan di semua data yang kita dapatkan di awal ini. Nah, baru setelah itu nanti akan banyak kode-kode ya dari seluruh data. Kode-kode itu masuk di siklus 2, dikelompokkan atau dikategorisasi. Mungkin oh ini kelompok tentang faktor-faktor infrastruktur. Oh, ini faktor-faktor human-nya. Oh, ini faktor-faktor yang situasional. Kita bikin pengelompokan. Berdasarkan apa? Oh, ada kesamaan, ada perbedaan, ada ini, bagian dari itu, general dengan khusus, segala macam. Nah, itu bisa buat pengelompokan. Nah, dari proses ini bisa jadi, oh ya ini salah kita bikin codingnya tadi. Kodenya itu saya bilang ini finansial, oh ternyata enggak, ini arahnya lebih ke apanya gitu. Nah, bisa saja ini berubah. Jadi, ini bisa bolak-balik gitu ya tahapannya. Nah, jadi proses analisis data ini bisa lama di sini. Maka saya bilang tadi, bisa bolak-balik kita ngambil data, kita analisis, karena dalam proses pengkodingan ini kita lihat, oh ini masih kurang dibahas di sini. Ini informan yang ini belum bahas tentang ini. Soalnya kita ambil data lagi gitu. Terus baru kita coding lagi gitu. Seperti itu. Nah, di situ ya proses analisis datanya, baru kemudian kita membuat mengidentifikasi ya pola hubungan. Misalnya dari pengelompokan kategori ini kita melihat, oh ini pengaruhnya kemana, ini pengaruhnya kemana gitu. Baru kemudian kita mensintesis data. Misalnya kita membuat kesimpulan, membuat hipotesis, membangun model, misalnya dari pola-pola hubungan, lalu kita bikinlah model besar yang menunjukkan hubungan antar berbagai faktor. Itu bisa saja. Nah, ini sintesis data. Jadi proses analisis data kualitatif seperti ini cukup kompleks dan ini bisa dilakukan manual. Nah, bisa manual gitu ya. Kalau zaman dulu nggak ada toolnya, memang kualitatif itu jarang ada toolnya. Ini sering dilakukan manual, tapi sekarang udah cukup banyak data software yang membantu pengkodean ini, pembuatan kode, membuat pengelompokan, identifikasi pola. Ini ada software. Di sini software yang fungsinya sama dan kita bisa memilih ya. Yang paling populer tuh NVivo ya. Saya biasanya di X-ray itu saya sering banyak diklatnya NVivo karena NVivo ini jauh lebih user friendly, lebih mudah, visualisasi bagus, banyak fitur-fitur yang bagus gitu. Yang populer kedua ini Atlasti, ada juga Maxda, Webda ya, bacanya gimana ya? Ini saya belum pernah pakai yang Maxda Webda ini, kalau yang Atlasti saya sudah pernah. Nah, ini masing-masing fungsinya sama, tujuannya adalah membantu ini, membantu proses analisis data di sini. Ada juga versi verbatim ya di sini, membantu fiturnya verbatim juga ada, kayak NVivo itu kita membantu
membuat transkrip untuk video, audio juga ada, tapi kita nggak bisa pakai otomatis. Kalau otomatis itu mahal banget, dia per dolar ya, $4. Jadi lebih baik kita pakai manual buat verbatim atau kita bayar misalnya transkrip. Itu hitungannya masih pakai misalnya 4 menit berapa rupiah gitu. Nah, itu dihitung kayak gitu. Kalau misalnya nggak ada dana bisa manual sendiri ya. Tapi toolnya itu softwarenya itu dia kasih fasilitas untuk kita membuat verbatimnya. Nah, jadi ini toolnya. Oke, jadi itu saja materi yang saya bahas hari ini. Semoga cukup jelas. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan ke sesi diskusi ya. Atau saya kembalikan ke Pak Rizal tadi ya. Ya, boleh Bu Sunarti. Terima kasih banyak atas materi yang sangat luar biasa. Saya pun ikut mendengarkan dan menikmati Ibu terkait materi yang Ibu tadi sampaikan. Dan saya rasa ini pasti akan sangat-sangat berguna dan harusnya diimplementasikan oleh teman-teman mahasiswa. Baik, teman-teman semua, kami persilakan apabila ada yang mau bertanya. Dan tidak hanya sebatas teman-teman mahasiswa ya, mungkin ada dosen juga di sini. Kalau misalnya ada dosen, dipersilahkan. Dosen pengampu kah? Tapi sepertinya nggak ada sih kalau dosen, cuma saya sama Bu Yanita aja sepertinya kalau dilihat di sini. Silakan. Silakan Bapak Kalau Ibu, nggak ada yang tanya teman-teman sih, semua. kalau nggak ada yang tanya nanti saya yang tanya ya. Nah loh, Biasanya kalau digituin nah loh, langsung pada langsung ya Bu ya. ada Betul. yang ini sacrifice jadi martir gitu ya. Oh, saya tanya aja lah biar mengamankan yang lain. Oh, Nah, ternyata benar ini nih. alhamdulillah ada martirnya Ubay ini. ya. Mungkin pertanyaan langsung jawab aja ya Bu Sunarti. Ya, Siap. silakan Ubay. Terima kasih Pak Rizal. Selamat sore Bu. Iya, Saya ingin sore. bertanya. Saya kan sedang proses untuk menyusun skripsi ini Bu. Lagi bab 2 pengen ketiga. Saya bingungnya ketika apa namanya? Ini saya belum proses bimbingan juga Bu. Lagi mau bimbingan pertama nanti sama dosen. Jadi saya lagi mencoba menyusun untuk bab 2-nya. Bab 2-nya itu kan kalau di saya kayak wah landasan teorinya Bu ya, teori-teorinya Bu ya. Nah, kadang tuh saya untuk menentukan teori-teorinya itu rada bingung Bu gitu. Jadi tadi mungkin sudah sempat dijelaskan juga ya Bu ya, tapi jujur saya masih ngawang juga untuk pembahasan ini. Jadi mungkin ada tips and triknya dari mulai kita sudah dapat masalahnya, terus sudah ada judulnya, tapi kita bingung nih untuk bab 2-nya ini menyusun tuh teorinya harusnya apa yang kita tulis nih. Masalah kita, judul kita gitu Bu. Ya. Terima kasih Bu. Sama-sama siapa? Ubaidillah ya. Ubaidillah betul. Ubay, Bu. Silakan panggilannya mungkin Ubay. dipanggilnya Ubay, nama panggungnya Bu. Silakan Bu. Oke, pertanyaannya bagus banget ya. Ini memang penting dilakukan karena untuk memilih teori itu kan nggak bisa asal ya. Kita harus melihat pendekatannya. Misalnya ini problemnya ini, cocok kan nih teorinya untuk digunakan untuk problem ini, sesuai nggak? Nah, caranya bagaimana agar kita bisa memilih yang tepat? Nah, itu dari yang tadi ini. Sebenarnya ini ada satu yang saya nggak masukkan ya dalam materinya. Ketika kita studi literatur review, ketika kita mencari literatur di sini ya, kita pakai ini tadi. Ketika memetakan penelitian yang sudah ada, ini kan tadi kita butuh stepnya ini ya, melakukan minimal studi literatur ya kan. Nah, di sini kita memapping. Namanya istilahnya adalah kita membuat state of the art dulu. Jadi kita kayak bikin tabel. Ini saya lagi cari ya bentuk tabel, contoh bentuk tabel seperti apa. Jadi di dalam tabel itu kita bikin literatur yang kita baca dan kita identifikasi apa yang kita butuhkan, termasuk teori. Jadi misalnya, oh penelitian ini dia nelitinya hampir mirip nih. Variabelnya mungkin sama Ubay, misalnya Ubay ada 4 variabel, yang sama 2 sama dia gitu. Nah, kita biasanya orang cuma mengidentifikasi variabel. Nah, kita identifikasi teorinya juga. Teori apa yang dia pakai gitu. Nah, dari semua literatur yang kita baca, misalnya Ubay membaca ada 30, ada 40 literatur yang areanya topiknya sama. Dari situ kita bisa melihat teori mana yang bisa kita pilih. Jadi dari sekian teori, di topik ini, misalnya ada
beberapa teori yang sering dipakai. Nah, kita bisa memilih teori yang banyak dipakai atau kebalikannya. Saya mau novelty nih, kebaruan, inovasi. Oh, saya kalau gitu pakai teori yang banyak dipakai dikombinasi teori yang baru. Nah, itu boleh. Akhirnya dapat dua nih. Ubay dapat teori yang jadi apa? Landasan teorinya. Yang kedua, Ubay dapat novelty, kebaruan. Kan itu salah satu bentuk novelty ya. Kita menggunakan inovasi terkait teori, tapi teorinya itu nggak kita pilih asal. Sudah ada sejarahnya teori itu digunakan, tapi mungkin antara dia itu jarang digunakan atau digunakan di topik yang lain, tapi menurut hipotesa kita itu relevan gitu. Nah, itu bisa seperti itu. Jadi kita bikin mappingnya dulu, namanya mapping state of the art gitu ya. Itu Ubay. Jadi di dalam bab 2 ya betul. Sebenarnya kita tidak pertama biasanya kan urutannya satu landasan teori ya kan. Nah, yang kedua harusnya state of the art. State of the art. Jadi, tapi proses kita melakukannya kita bikin state of the art dulu. Baru dari state of the art kita bikin landasan teori. Nah, landasan teori biasanya urutan antara pertama teori dulu. Misalnya kita pakai teori apa? Teori apa, baru kemudian penjelasan variabel. Nah, biasanya di bagian itu kita hanya menjelaskan definisi, misalnya kalau kayak teorinya itu apa, variabelnya apa, bagaimana mengukurnya itu aja. Nah, bagian state of the art itu kita membahas tentang sejauh mana penelitian terkait variabel itu dilakukan atau terkait teori itu dilakukan. Jadi itu harus dipisah. Jadi ada dua bagian utama dalam bab 2. Satu, landasan teori yang kita pilih. Yang kedua, state of the art. Pemappingan literatur terkait topik itu sudah sejauh mana. Itu nanti saling proses awal kita bikin state of the art, tabel, baru kita bisa pilih, kita masukkan yang bagian pertama. Gitu. Jadi misalnya kayak bab 2, 2.1, landasan teori. Nanti 2.1 itu kan ada 2.11, ini teori yang grand besar. Misalnya teorinya ada 2, berarti 2.1.1 grand teori yang besar, terus 2.1.2 teori yang kecil yang kita kombinasi, 2.1.3 variabel-variabelnya gitu ya, terus urutan, baru kemudian di subchapter 2.2. Nah, 2.2 itu mapping literatur tadi kita sajikan. Ini saya lagi mau nyari slide yang itu ada diklatnya juga ya, diklat literatur review namanya. Semoga ini nemu, saya agak lupa itu pertemuan berapa. Mungkin gitu Ubay sudah cukup jelas ya. Iya, Atau Bu. Mas Juga menyusun laporan magang yang hampir sama Ibu ya. Mungkin tahap levelnya mungkin di bawahnya skripsi, tapi kita juga di tahap laporan magang ini ada teorinya juga. Nah, kadang teman-teman kita nih Bu ya, kita diskusi di teman-teman kelasan kita, angkatan kita, dia tuh bingung akan penyusunan ini tuh subbabnya yang dibahas apa sih gitu. Ini tuh subbabnya yang dibahas apa sih gitu. gitu ya. Kayak ini tuh padahal Ya. dari judul mereka udah dapet, permasalahan udah dapet, tapi mereka yang bingung tuh kayak subbab 2.1 tuh apa, 2.1.1 tuh apa sih Bay yang dibahas. Nah, itu tuh yang kadang teman-teman kita tuh masih belum kepikirkan Iya. gitu Bu. Tapi mungkin setelah tadi itu Hmm. mungkin tahapnya yang saya tangkap berarti dari bawahnya dulu baru kita menentuan atasnya gitu ya Bu ya. Iya, betul. Jadi yang paling utama memang kita melakukan state of the art. Bahkan itu tahapan yang kita lakukan ketika kita narrow down ya, fokuskan topik kita gitu. Dan itu nanti yang akan kita masukkan di dalam bab 2 gitu. Jadi urutannya biasanya gitu. Standarnya ya. Cuma nanti biar lebih jelas strukturnya itu kadang setiap kampus kan punya ada buku manualnya ya, buku manual skripsi. Di situ bisa di cross check kan karena masing-masing kampus itu juga ada kebijakan sendiri yang spesifik. Secara umum ada kesamaan, tapi mungkin ada kriteria spesifik yang diminta kampusnya. Nah, itu juga perlu di cross check juga gitu. Jadi pada intinya seperti itu ya. Ini saya lagi nyari mesin gitu. Ubay kalau secara struktur bentar saya sambil nyari ini ya. Iya, Ibu. Iya, Bu. Terima kasih, Ibu. Iya, sama-sama. Mungkin Oke, sambil buka ada? pertanyaan lagi ya, Ya, Bu Sunarti, kita coba ya. teman-teman yang lain. Silakan teman-teman yang lain.
apabila ada kegalauan. Oh, silakan nih, Wahda Ibriza. Silakan Wahda. Iya Pak, terima kasih atas waktunya. Baik Ibu, saya Wada Beza izin bertanya. Tadi Ibu sempat menyinggung kalau penentuan instrumen dalam penelitian itu merupakan hal yang penting dan juga kalau seandainya salah dalam tahap ini maka akan dapat berakibat fatal. Nah, yang saya tanyakan itu bagaimana Ibu caranya atau Suaranya putus-putus ya. tips-and-triknya juga untuk menentukan instrumen yang Wahda, bisa digunakan itu dapat memberikan boleh ulangi? Tadi sempat iya Ibu. putus-putus gitu, ha? Iya, Hmm. sebentar. Oke, tes. Halo, Wahda? Atau kalau koneksinya kurang bagus lewat chat juga mungkin nggak apa-apa, Wahda. Ya. Mungkin sambil Sambil nunggu. nunggu ya, betul. Ya, ini saya udah nemu nih bentuk salah satu bentuk Halo prototipe Pak, ya. ini udah masuk Oh nggak ya, ya? Oh ya, udah Wahda. Ya, silakan. Mungkin silakan lanjutkan Wahda. Kalau mau bertanya, mangga. Baik Pak, Bu, saya Duh, putus-putus lagi. Wahda, halo? Suaranya masih putus-putus. Wahda kayaknya koneksi kamu lagi bagaimana kurang. ya caranya atau tips Di chat aja mungkin, di chat aja biar Iya, Wahda, kayaknya koneksi kamu anginnya lagi kurang bagus, angin muson timurnya. Jadi kayaknya coba di lewat chat aja. Nanti coba kita bacakan, Wahda. Halo Pak, apakah Iya, sudah jelas? Wahda. Udah jelas, tapi nggak apa-apa, Ini Wahda. Kamu via chat aja. Saya takutnya in the middle gitu, tiba-tiba koneksinya terputus lagi. Oke, ya, baik tuh Pak, via chat bandwidth-nya aja low. ya. Lewat chat aja. Nanti kita bacain. Streams, Wahda. Oke, Oke. sambil nunggu ya nih, udah nemu nih salah satu bentuk prototipe yang saya berikan ya untuk di diklat saya. Biasanya di diklat desain riset namanya. Kemarin kebetulan request-nya itu kan membahas tentang kuantitatif kualitatif. Nah, dari IMAS ya, jadi saya nggak masukkan itu dalam pembahasan tentang format proposal. Tapi untung ada yang nanyain gitu ya, jadi pas gitu ya. Nah ini ya, mungkin kalau komponen bab 1 mungkin sudah jelas ya latar belakang. Di sini nanti kita ngomongin masalah, problem. Lalu kita melihat summary dari state of the art yang kita buat di bab 2 itu ada summary-nya di bab 1. Baru kita menyatakan gap-nya, gap risetnya apa. Nah ini state of the art, lalu gap riset baru kemudian kita memberikan tujuan penelitian kita. Nah, biasanya yang miss itu bagian state of the art ini di bab 1. Orang itu enggak, dia cuma ngomongin problem terus ujuk-ujuk tujuan penelitiannya. Padahal harusnya sebelum dia masuk ke tujuan penelitian, dia harus membahas dulu penelitian sebelumnya itu sudah kemana aja, terus kurangnya di mana, sehingga kelihatan tujuan penelitian kita itu novelty-nya di mana, gitu kan. Nah, itu strukturnya. Lalu ini identifikasi masalah, rumusan masalah, baru di sini, ini misal bab 2 ya. Biasanya kita urutkan ada 2 nih ya, landasan teori, satu ya, terus yang kedua penelitian yang relevan. Di dalamnya nanti ada state of the art gitu ya. Nah, di landasan teori kita membahas dari teorinya dulu, misalnya teori yang besar, paling besarnya apa, kita bahas teorinya aja. Tentang teorinya itu apa, definisinya apa, cakupannya apa, kalau ada gambarnya coba ditampilkan di situ. Lalu setelah teori itu di bawah itu ada namanya konsep. Ini namanya konsep ya. Konsep itu sesuatu yang besar yang kalau di breakdown mungkin ada variabel-variabel yang membentuk konsep itu. Nah, itu konsep, baru kemudian mungkin ada variabelnya. Nah, itu diurutkan. Ini variabel partisipasi masyarakat. Nah, terus ini ada variabel pengelolaan sampah. Nah, baru berikutnya di bab penelitian relevan, kita bahas tentang penelitian-penelitian yang kita mapping tadi, yang mereka itu sudah sampai mana. Gitu. Misalnya, oh orang ini meneliti di sini, di sini. Nah, sebelum penelitian itu kita rangkum, kita mapping, kan pasti ada proses mencarinya kan, mencari literaturnya. Nah, itu juga disampaikan di sini.
Misalnya kita mencari literaturnya itu pakai keywordnya apa, terus di database apa. Tadi misalnya nih saya pakai ProQuest sama ScienDirect. Saya tulis, kata kuncinya apa yang saya gunakan, lalu jumlah literatur yang saya dapatkan berapa. Nah, ini digambar. Lalu dari ini gambaran ini baru kita mapping. Nah, mappingnya ini bisa kita bikin uraian, lalu kita bikin tabel. Atau kita tabelin dulu, baru kita uraikan. Sini. Kita tabelin misalnya teori-teorinya apa, mereka bahasnya di mana aja. Kayak ini misalnya, oh social learning mereka bahas semuanya. Saya juga bahas, tapi novelty saya bukan di social learningnya. Jadi ini variabelnya apa, mereka cakupannya kemana, lokasinya berapa. Nah, di sini di bawah ini kita tunjukkan posisi kita di mana, gitu. Perbedaannya dengan penelitian mereka apa, gitu. Nah, disinilah kita menunjukkan state of the art kita ya, gambarnya. Nah ini, misalnya oh mereka rata-rata satu lokasi, saya 3 lokasi. Ini mix metodenya cuma ada 2, saya jadi pakai mix method. Terus ada lagi misalnya kalau tadi Ubay tadi bingung teori ya di sini kasih satu kolom teori, cari teori yang referensi ini apa, teorinya apa, nanti kita pilih. Nah, tabel seperti itu kita bisa bikin beberapa kalau misalnya nggak cukup ya. Jadi kita bikin beberapa versi yang memang saling melengkapi. Jadi di sini saya contohkan ada beberapa yang perlu dispesifikan, jadi dibikin lebih detail lagi gitu dan sebagainya. Nah, baru kemudian menyatakan hipotesis. Nah, biasanya bab 2 seperti itu. Nah, ini ada, oh ini state of the art. Ada bentuk state of the art itu, tabel ini tergantung ya, kita mau meng-highlight yang mana, berbagai versi bisa. Jadi disesuaikan, kita mau meng-highlight perbedaannya di mana, dan apa yang kita butuhkan itu. Itu ya. Oke, mungkin langsung ke pertanyaan Wahda tadi ya Pak Ya, ya. Ibu, sudah ada Bu. Katanya bagaimana cara atau tips and trick dalam menentukan instrumen sehingga dapat memberikan hasil yang valid dalam Nah, penelitian. iya bagus banget nih pertanyaan. Tadi juga kebetulan tidak dibahas ya. Nah, ini ada diklatnya juga nih, diklat menyusun instrumen gitu ya. Nah, di sini bagaimana menentukan instrumennya agar hasilnya valid. Nah, ini ada beberapa hal ya. Dari yang levelnya paling complicated sampai yang paling simpel. Pertama, yang paling complicated itu kita melakukan riset dulu untuk menyusun instrumen. Nah, itu biasanya kayak kita pakai mix method. Misalnya kita tujuannya mau mensurvei terhadap sesuatu yang instrumennya nggak ada. Kita lakukanlah kualitatif dulu, identifikasi variabelnya, identifikasi indikatornya, itu ribet. Ini yang paling kompleks. Dan biasanya ini untuk kelas doktor ya. Karena dokter itu invention. Jadi itu mereka menghasilkan instrumen ini bisa di copyright. Instrumennya itu jadi hasil produk bisa dipatenkan yang kalau orang pakai dia harus membayar copyright itu produk gitu. Nah, itu paling level tertinggi. Yang kedua, kita bisa modifikasi. Jadi, nah ini yang biasanya saya ajarkan, yang tingkat kedua. Modifikasi itu bagaimana? Nah, dari yang tadi nih, nah ini kan saya bilang tadi tahapan fase literatur itu yang paling penting karena dia berguna untuk banyak hal. Untuk mendapat novelty, untuk meyakinkan kita tentang teori yang kita pilih, kita milih variabel, kita melihat gap riset sampai membuat instrumen pun dari literatur. Jadi kita pilih dari literatur itu kan kadang ada variabel yang sama ya kan? Tapi kita jangan cuma fokus ke satu referensi. Misalnya kita mau mengukur variabel awareness. Kita jangan cuma misalnya paper A nih, artikel A dia bahas awareness juga. Itu kan satu autor kan. Nah, kita jangan cuma ngopi paste punya dia awareness. Kita kombinasi, kita cari 4 atau 5 referensi yang dia juga bahas awareness. Variabelnya sama. Biasanya kalau kita mapping literatur tadi, biasanya kan ada beberapa yang mereka sama kan. Dari 30 literatur mungkin ada 10 yang bahas awareness semua. Nah, kita pilih yang paling relevan. Item-item pertanyaannya kita ambil dari mereka. Nah, ini akan menghemat banyak waktu. Mereka kan sudah memvalidasi item pertanyaannya kan sudah teruji, sudah sesuai. Nah, tinggal kita sesuaikan dengan konteks kita. Misalnya konteks kita itu bahasa Indonesia, mereka mungkin bahasa Inggris. Kita terjemahkan sedekat mungkin dengan bahasa kita dan kita kutip si referensinya itu sebagai bahan dari instrumen kita.
Sehingga kita nggak kena copyright dan kita juga nggak perlu izin. Karena ini berkaitan dengan yang tahap ketiga tadi. Trik ketiga adalah kita menggunakan 100% instrumen yang sudah ada. Tapi itu syaratnya harus persis sama, dia harus sudah divalidasi, dan kita harus ada izin. Izin baik secara tertulis atau secara tidak tertulis, misalnya orang itu sudah mempersilahkan, saya ini instrumen ini tidak ada copyright segala macam, maka kita tidak akan dituntut. Itu cara paling gampang, tapi biasanya itu jarang, karena kadang kita kan penelitian kita itu beda sama orang lain ya. Mungkin 2 variabel sama, 2 atau 3 variabel. Variabel yang lain kan belum tentu sama. Makanya cara yang